Umat manusia mendapati dirinya kewalahan oleh serangan monster dan undead. Pahlawan manusia bernama Aios menghadapi Undead Knight. Ia menggunakan tebasan pedang terkuatnya untuk mencoba mengalahkan musuhnya, tetapi ia terjatuh. Ia jatuh berlutut dengan tubuhnya terbakar oleh mana dari musuh. Sebelum terbakar menjadi debu sepenuhnya, ia mengakui bahwa lawannya, Death Knight, berada pada tingkat yang berbeda. Death Knight berdiri tanpa goresan dengan pedang raksasa dan topeng menakutkan. Tidak disangka helmnya mengalami keretakan dan di balik mata merahnya terdapat mata manusia berwarna biru yang tampak polos. Di belakangnya ada pemimpin undead yang puas dengan para prajuritnya dan kekacauan yang telah mereka timbulkan pada umat manusia. Ia senang karena akhirnya ia berhasil membuat kekaisaran berlutut. Dan semua ini ia lakukan dengan kekuatannya. Ia membandingkan hal ini dengan pepatah bahwa semakin lama menunggu, semakin manis balas dendam itu. Pemimpin undead berdiri di atas tumpukan banyaknya tubuh manusia dengan jubahnya yang mengerikan. Ia memandang ke bawah kepada kaisar kekaisaran yang telah ditangkap oleh para prajuritnya. Pemimpin mengerikan itu adalah Dorgo, dan ia adalah Archlich yang telah menunggu 1000 tahun untuk membuat kehancuran bagi umat manusia. Sang kaisar, Howard Adel Light, meneteskan air mata saat ia berteriak kepada Dorgo karena telah memusnahkan kekaisarannya dan melenyapkan rakyatnya. Adel bertanya kepada Dorgo apakah neraka tidak cukup baginya untuk menjadi tempat tinggalnya. Tetapi semua ini tidak memengaruhi Dorgo saat ia menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh air mata Adel. Dorgo mengejek sang kaisar, ia akhirnya berhasil menyatukan benua dan akhirnya menjadi kaisar. Ia menanyainya apakah ia sudah selesai bicara karena ia ingin mereka melanjutkan penobatan. Kaisar terkejut mendengar hal itu dan bertanya kepada Dorgo apakah ia benar-benar sedang mengadakan penobatan. Dorgo membuat tanda damai sambil membicarakan pencapaiannya. Ternyata ia telah menyatukan seluruh benua untuk pertama kalinya dalam sejarah. Karena ia mampu mencapai prestasi itu, ia percaya bahwa ia pantas disebut sebagai kaisar. Dorgo kemudian menoleh kepada para prajurit dan kesatria kepercayaannya. Ia memuji mereka atas kerja yang sangat baik, terutama Death Knight miliknya. Ia memerintahkan agar mereka membawa mahkota kekaisaran kepadanya dan mereka menuruti perintah itu. Death Knight memegang mahkota di tangannya dan berjalan perlahan menuju Dorgo. Dorgo memuji Death Knight karena menjadi pelayan paling setianya. Ia juga salah satu alasan yang membuatnya mampu meraih kemenangan. Dorgo senang dengan kontribusi Death Knight itu dan mulai memikirkan cara untuk memberinya hadiah. Namun Dorgo membuang jauh ide itu karena ia menyebut Death Knight sebagai budaknya yang dibuat khusus untuk melayaninya dan melakukan semua yang ia inginkan. Dorgo masih terus berbicara tentang bagaimana tugas Death Knight adalah melayaninya. Death Knight itu tiba-tiba melempar mahkota tersebut ke udara. Dorgo tidak mengerti apa yang sedang terjadi sampai Death Knight menghancurkan mahkota itu dan menyerangnya. Hal ini mengejutkan para pelayan yang lain, tetapi Dorgo bereaksi dengan melepaskan aura merah gelap untuk mencoba menghabisi Death Knight itu. Namun Death Knight menghindar dan sebelum Dorgo menyadarinya, Death Knight telah menusuk dadanya. Hal ini mengejutkan Dorgo karena pertahanannya sedang aktif, tetapi serangan kesatria itu tetap berhasil menembusnya. Dorgo masih berada dalam keadaan bingung sampai akhirnya kesatria itu menyingkirkan mata merah menakutkan yang selama ini ia miliki. Ia berbicara seperti manusia biasa, menyebutkan betapa senangnya ia akhirnya bisa bergerak dengan kehendaknya sendiri. Ini mengejutkan Dorgo karena ia ingat telah menghapus setiap bagian kesadaran yang dimiliki sang kesatria. Kesatria itu kemudian mengaku bahwa ia hanya membuat Dorgo percaya hal itu. Ternyata Death Knight itu sadar akan segalanya. Tetapi ia tidak bisa melakukan apapun karena ia terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Dorgo terkesan ketika mendengarnya, dan ia mengklaim bahwa itu semua berkat dirinya yang menjadikan kesatria itu sebagai mahakaryanya. Ia kemudian memberitahu kesatria itu bahwa ia hanya akan mengizinkannya melampiaskan amarah untuk saat itu saja. Ia berjanji akan menemukan cara untuk merebut kembali kendali atas tubuh sang kesatria. Para pelayan lain bergegas menyerang Death Knight untuk mencoba menyingkirkannya, tetapi ia terlalu kuat hingga yang ia perlukan hanyalah energi besar untuk melenyapkan mereka dalam satu serangan. Bahkan Dorgo tidak percaya bahwa semua orang kepercayaannya tumbang hanya dengan satu serangan. Menyadari betapa berbahayanya situasi itu, Dorgo mengaktifkan kekuatan sihirnya dan mulai membangkitkan para mayat untuk menyerang kasatria pengkhianat itu. Saat para undead berlari menuju dirinya, Death Knight mengucapkan satu kata, berhenti. Dengan itu ia mengaktifkan kekuatan yang memancarkan aura ungu dari tubuhnya dan mengambil alih para undead tersebut. Kekuatan itu mengalir melalui tubuh mereka dan menghancurkan mereka hingga berkeping-keping.
Dorgo tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi tepat di depan matanya, dan ia membandingkan Death Knight dengan makhluk yang setara dengan dewa. Menyadari bahwa situasi semakin di luar kendali, Dorgo mencoba mengambil pendekatan diplomatis. Ia memberitahu sang ksatria bahwa ia mengerti kemarahannya, karena ia sendiri juga akan marah jika berada di posisi yang sama. Ia kemudian memberitahu bahwa sang ksatria belum menang, karena meskipun ia menghancurkan tubuhnya, ia dapat dengan mudah memindahkan jiwanya ke tubuh lain. Ia meyakinkan sang ksatria bahwa ia tetap bisa mengambil alih tubuhnya setelah ia berada dalam tubuh yang baru. Ksatria itu kemudian memberitahu Dorgo bahwa apa yang ia inginkan sejak awal hanyalah membunuhnya. Itulah motivasinya setiap hari ketika ia terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Dorgo masih tidak menganggap serius hal itu sampai sang ksatria memberitahu bahwa ia telah mengembangkan teknik pedang khusus untuk memutus jiwanya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menghindar atau tidak. Sebelum ia memutuskan, ksatria itu sudah sampai di depannya dan memberikan serangan yang membuatnya terlempar. Dorgo mendarat kembali dengan kedua kakinya, dan ketika ia menyadari bahwa tubuhnya masih utuh, ia menghela napas lega, mengatakan bahwa tidak ada teknik yang bisa membunuhnya. Tiba-tiba sesuatu menghantamnya dan ia menjerit kesakitan. Langit terbuka dan kekuatan aneh merenggut dirinya, lalu mengirimkan pancaran energi yang menghancurkannya menjadi serpihan. Dorgo hancur dan satu-satunya yang tersisa hanyalah tengkorak jeleknya. Ksatria itu menginjak tengkorak itu, menghancurkannya sambil mengatakan agar ia pergi ke neraka. Kaisar benar-benar bingung dengan semua yang terjadi di sekitarnya, dan ia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Saat itu ksatria itu jatuh berlutut, menghela napas lega karena semuanya akhirnya selesai. Namun ia percaya bahwa masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Ternyata ia punya beberapa orang yang harus ia mintai maaf. Ia siap untuk menghadapi kematian karena itu satu-satunya cara untuk meminta maaf kepada keluarganya. Tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya ke atas pedang raksasanya, menembus tubuhnya dengan bersih. Saat ia melakukan itu, ia kehilangan kesadaran. Tetapi kemudian ia mendengar suara yang memanggil nama aslinya, Damian. Ia membuka mata dan melihat seorang wanita berdiri di atasnya, menanyainya mengapa ia tidur di tempat aneh seperti itu. Damian senang karena ia akhirnya bisa melihat wajah wanita itu sebelum ia mati. Tiba-tiba ia menyadari bahwa wanita yang berdiri di depannya terlihat lebih muda daripada yang ia ingat. Wanita itu tersenyum, menyuruh Damian berhenti memujinya. Dia percaya Damian hanya berusaha mengambil hati kakaknya sebelum ayah mereka memarahinya lagi. Ternyata wanita tersebut adalah kakak perempuannya. Dia menyuruh Damian segera masuk ke kamar karena mungkin akan turun hujan. Damian benar-benar bingung karena mansion yang ada di depannya seharusnya sudah hancur dan dia sendiri yang menghancurkannya. Damian menyimpulkan bahwa dia sedang bermimpi dan semua hal yang terjadi bersama Dorgo juga hanyalah mimpi. Saat itu, dia mengambil sebuah ranting untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengannya. Dia berdiri di depan sebuah batu dan mengambil pos seperti seorang knight. Dia memukul batu tersebut dengan ranting, dan betapa terkejutnya ketika batu itu langsung hancur saat terkena pukulan. Damian tertawa seperti orang yang kehilangan kendali karena akhirnya dia memahami keadaan yang sedang terjadi. Damian jatuh berlutut sambil menangis dan memegang bajunya, lalu menyimpulkan bahwa ini bukan mimpi. Dengan sebuah keajaiban yang tidak bisa dia jelaskan, dia telah kembali ke masa lalu. Damian menangis sejadi-jadinya karena dia memahami betapa besar makna kejadian ini baginya. Dalam hidup sebelumnya, Damian memiliki bakat membuat keluarganya terus terjerumus dalam masalah. Ayah merasa tidak pernah memiliki hari yang tenang karena Damian. Dalam sebuah kebodohan terbarunya, Damian membuat keributan di sebuah bar dan berakhir diusir. Ayah tidak percaya sejauh apa Damian merusak nama keluarga. Dia selalu berpindah dari satu masalah ke masalah lain. Pada suatu waktu, Damian memukul seorang pemuda dari keluarga bangsawan Leon Bloom. Akibat tindakan itu, kakak perempuannya dibawa paksa untuk dinikahkan dengan bangsawan yang dipukul Damian. Situasi semakin buruk ketika Damian meminjam uang dan menggunakan tanah keluarga sebagai jaminan, membuat ibunya sangat terpukul. Setelah ayah mencapai batas kesabaran, Damian akhirnya diusir. Saat dia meninggalkan rumah, kakaknya menghampiri sambil memberikan sekantong uang dan memintanya untuk mencoba hidup dengan bahagia. Damian tidak percaya karena meskipun seluruh kehidupan kakaknya hancur akibat dirinya, kakaknya tetap peduli. Damian membawa uang tersebut dan berlari meninggalkan rumah. Saat dia berlari jauh untuk pertama kalinya, barulah Damian memahami arti rasa bersalah dan rasa malu. Sekarang setelah kembali ke masa lalu, Damian bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia tahu bahwa dirinya ingin meminta maaf kepada keluarga. Namun Damian tidak pernah membayangkan akan benar-benar kembali ke masa lalu. Dia menatap langit dan menganggap semua ini sebagai keajaiban ilahi.
Damian sadar bahwa dia berada di masa lalu karena teknik yang digunakan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh dirinya dahulu. Teknik itu mampu memperkuat dampak serangan berkali lipat. Damian mendapatkan teknik tersebut setelah mengalahkan seorang ksatria bernama Castle Wall Destroyer. Tiba-tiba Damian mendengar seseorang memanggil. Suara itu berasal dari seorang pelayan yang terengah-engah setelah berlari. Damian memutar pikiran sebelum akhirnya mengingat nama orang tersebut. Dia akhirnya ingat bahwa pria itu bernama Victor. Victor bertanya mengapa Damian masih duduk di luar ketika kakaknya, Louis, sudah memintanya masuk. Victor juga menyebut bahwa ayah sedang sangat marah. Dan Damian bertanya apa yang dia lakukan kali ini. Victor terkejut dengan pertanyaan itu karena Damian seharusnya mengetahui apa kesalahannya. Damian masuk ke rumah untuk menghadapi kemarahan ayah. Ayahnya hampir menebas Damian dengan pedang, tetapi Damian berhasil menghindar. Damian bisa merasakan amarah yang memancar dari tubuh ayah. Ibu dan Louis menahan ayah sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan. Ayah memarahi Damian karena membuat masalah di bar hingga diusir. Ayah marah karena Damian selalu menemukan cara baru mempermalukan keluarga. Pria itu mengancam akan menghancurkan anaknya sendiri, tetapi kedua wanita tersebut memohon agar dia mempertimbangkan ulang. Damian hanya berdiri diam, menyerap setiap kata karena sudah lama dia tidak mendengar suara ayah. Nama ayah adalah Paul Osborne Haxon, ibunya Merilda Haxon dan kakaknya Louis Haxon. Hanya mendengar suara ayah memarahinya sudah cukup membuat Damian menangis karena dia sangat merindukan suasana seperti ini. Semua orang terkejut melihat Damian meneteskan air mata. Paul kemudian meminta Damian menjelaskan alasan konyolnya. Secara mengejutkan, Damian menjawab bahwa dia tidak memiliki alasan apapun. Paul setuju bahwa Damian memang tidak mungkin memiliki alasan masuk akal, tetapi perlahan dia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Damian adalah pembuat masalah yang selalu memiliki 1000 alasan untuk membenarkan tindakannya. Damian kemudian mengatakan bahwa dia memahami semuanya dan mengakui telah merusak nama keluarga Viscounty Haxon. Dia menegaskan bahwa tidak memiliki alasan apapun karena semua yang terjadi adalah tanggung jawabnya. Paul hampir melontarkan sesuatu yang kasar ketika Damian menunduk sambil mengatakan bahwa dia akan menebus segala kesalahan. Paul benar-benar terkejut dan hanya bisa menyaksikan putranya melangkah keluar rumah. Sebelum pergi, Damian menegaskan bahwa dia akan kembali menerima hukuman setelah menyelesaikan semua kesalahan. Paul dan kedua wanita itu hanya terpaku, dan Paul menyimpulkan bahwa Damian mungkin terbentur kepala karena berbicara begitu berbeda. Tidak lama kemudian, Damian menuju kota perdagangan Landwork. Victor menemani perjalanan tersebut. Mereka tiba di sebuah bar yang ingin dimasuki Damian. Victor khawatir karena mendengar rumor bahwa bar tersebut mendapat dukungan dari sindikat berbahaya. Victor takut situasi akan berubah buruk bagi Damian, tetapi Damian berkata bahwa Victor boleh pulang jika merasa takut. Victor menjawab tidak bisa pulang sendirian karena mereka datang bersama. Damian meyakinkan Victor bahwa dia tidak datang untuk membuat masalah. Dia hanya ingin meminta maaf kepada pemilik tempat, lalu pergi. Keinginan Damian untuk menebus kesalahan benar-benar tulus. Victor berharap semuanya berjalan baik karena hanya itu yang bisa dia panjatkan. Saat Damian melangkah menuju bar, dia tahu bahwa kembali ke masa lalu adalah misteri besar. Dan karena memiliki kesempatan kedua, Damian tidak ingin menyia-nyiakannya. Kali ini dia ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga dan berhenti menyeret nama mereka ke dalam kehinaan. Dia tiba di depan pintu tempat 2 anggota geng berjaga. Para penjaga terkejut melihat Damian kembali dan menuntut tahu apa urusannya kali ini. Damian memang tidak mengingat kejadian sebelumnya karena sudah terlalu lama, tetapi wajah mereka terasa familiar. Untuk mengakhiri lebih cepat, Damian mengatakan kepada para penjaga bahwa dia datang untuk meminta maaf kepada pemilik bar terkait kejadian yang pernah terjadi. Para penjaga terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya mengapa Damian membawa permintaan maaf. Mereka mengejek Damian dan menyebutnya pria lucu. Mereka mulai menghina tanpa alasan, bahkan menyebut Damian sampah keluarga. Tiba-tiba salah satu penjaga melewati batas dengan menyeret kakak Damian ke dalam hinaannya. Dia mengatakan bahwa kakak Damian sangat cantik dan itu adalah satu-satunya hal baik dalam keluarga Haxon. Seorang penjaga menampar wajah Damian sambil mengatakan bahwa mereka bersedia menerima permintaan maaf, tetapi dengan sebuah syarat. Mereka meminta Damian memperkenalkan mereka kepada kakaknya yang cantik agar mereka bisa bersenang-senang bersama. Keduanya menganggap ucapan itu lucu dan tertawa. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau ke wajah Damian dan saat itu Damian kehilangan kesabaran. Sebelum penjaga tersebut bereaksi, Damian merebut pisau dari tangan pria itu. Damian kecewa karena situasi berubah buruk secara mendadak, padahal dia hanya ingin meminta maaf lalu pergi. Penjaga yang memakai durak berteriak menuntut Damian mengembalikan pisau. Damian memutar pisau tersebut dan akhirnya meledak dalam kemarahan.
Dia memotong tangan pria itu karena mengarahkannya kepada Damian. Pria tersebut menjerit saat tangannya terpental ke udara tepat di depan matanya. Keduanya terkejut dan tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Damian sangat marah dan niat membunuh terpancar kuat dari tubuhnya. Dia mengambil pos mengerikan sambil menyampaikan bahwa dia akan menunjukkan apa yang dapat dilakukan seseorang dari Viscount Haxon. Sementara itu, Victor menyaksikan semuanya dari tempat persembunyian sambil menangis karena keadaan benar-benar tidak terkendali dan ini bukan bagian dari rencana. Kekacauan menarik perhatian beberapa penonton yang ingin tahu apa yang sedang terjadi. Penjaga yang masih memiliki anggota tubuh lengkap mulai membanggakan dirinya. Dia bertanya pada Damian apakah dia tahu faksi berbahaya tempat dia berasal. Damian hanya menjelaskan bahwa dia tidak peduli siapa orang tersebut atau siapa yang dilayaninya. Damian mempersilahkan pria itu menyerang, karena memang begitulah rencananya. Alih-alih menyerang, penjaga tersebut mengangkat tinjunya dan memperlihatkan tato ular di sana. Dia mengatakan bahwa dia anggota geng Black Snake dan tidak ada yang bisa lolos setelah mengusik kelompok mereka. Penyebutan nama Black Snake mengingatkan Damian pada sesuatu yang sebelumnya terlupakan olehnya. Black Snake adalah organisasi yang sedang memperluas pengaruh di kota. Ternyata mereka juga menyediakan keamanan untuk bar tempat Damian berada. Damian mengingat bahwa yang dia lakukan hanyalah mengeluhkan makanan, tetapi para penjaga justru memukulinya tepat di depan orang banyak. Damian memohon mereka berhenti karena dia siap membayar makanannya. Setelah mengingat seluruhnya, Damian sadar bahwa sebenarnya dia yang seharusnya menerima permintaan maaf. Damian tersenyum saat menyadarinya karena kini dia memiliki alasan kuat untuk menghadapi mereka. Para penjaga melihat Damian tersenyum dan bertanya-tanya apa yang membuatnya menyeringai lebar. Preman tersebut lalu memberitahu Damian bahwa dia tidak akan bersikap lunak meski Damian seorang bangsawan. Dia menyerang Damian dengan seluruh kekuatannya, tetapi Damian hanya bergeser sedikit ke samping. Pria itu kehilangan keseimbangan dan tersungkur dengan wajah menghantam lantai. Damian mengatakan bahwa dia bisa saja menghabisi mereka semua pada saat itu, namun dia memilih untuk tidak melakukannya demi keluarganya. Tiba-tiba pria tersebut merasakan kehadiran Damian di belakangnya dan Damian menusuk kakinya, mengirimkan gelombang rasa sakit melalui tubuhnya. Kedua penjaga menjerit kesakitan, namun tiba-tiba 4 anggota geng lainnya muncul. Pemimpin unit bertanya pada Damian apakah dia berasal dari organisasi lain, tetapi Damian menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk meminta maaf sampai akhirnya menyadari bahwa justru dia yang berhak mendapat permintaan maaf. Damian meminta para preman menuntunnya pada pemilik bar karena dia ingin membuat keluhan resmi. Alih-alih bersikap sopan seperti Damian, para preman memutuskan memberikan pelajaran padanya. Mereka mengancam akan memukulinya habis-habisan dan pemimpin unit memerintahkan anggotanya menyerang Damian. 3 orang itu menyerbu Damian, namun Damian tetap tenang. Dia menarik napas dalam sebelum menunjukkan pada mereka kenapa seseorang harus berpikir sebelum bertindak. Dalam sekejap, Damian berlari melewati mereka sambil memotong anggota tubuh para penyerangnya. Hal tersebut membuat pemimpin unit terkejut ketika melihat anak buahnya menjerit. Satu kehilangan lengan, sedangkan yang lain kehilangan kaki. Damian merasa kecewa karena baru menumbangkan 3 preman, namun dia sudah terengah-engah seperti rusa. Damian bertanya pada pemimpin unit apakah dia masih ingin melanjutkan perkelahian, namun pria tersebut langsung mengangkat tangan ketakutan, memastikan bahwa dia tidak ingin terlibat lagi. Dia mencoba kabur, tetapi Damian menangkapnya. Semua orang di bar sedang bersenang-senang sampai Damian muncul di pintu sambil menodongkan pisau ke leher preman tersebut. Damian memukulnya hingga pingsan dan berdiri di pintu seperti penjahat menakutkan. Kepanikan menyebar di antara para pelanggan dan mereka berhamburan keluar karena takut mengalami nasib serupa. Ruangan menjadi kosong dan pemilik bar Anderson akhirnya muncul. Dia berdiri di balkon dan menuntut penjelasan mengenai keributan. Tiba-tiba dia melihat Damian berdiri di tengah bar dengan pisau di tangan. Anderson bertanya kemana para penjaga menghilang. Saat mendengar hal tersebut, Damian menyadari bahwa Anderson adalah pemilik bar yang dia cari. Damian memberitahu Anderson bahwa dia sudah mengatasi para penjaga. Anderson terkejut ketika mengetahui bahwa Damian mengalahkan anggota Black Snake. Anderson berteriak pada Damian, menanyakan siapa dia sampai berani membuat keributan di tempat tersebut. Damian kemudian mengungkapkan identitas dirinya. Damian menjelaskan bahwa dia tidak berniat membuat masalah dan hanya datang untuk menerima permintaan maaf. Anderson tidak mengerti dan Damian memutuskan menjelaskannya dengan lebih jelas. Damian menyebut bahwa bar Anderson terlalu mahal dan saat dia mengeluh, para penjaga justru memukulinya lalu melemparkannya keluar. Karena kejadian tersebut, orang-orang percaya bahwa Damian hanyalah pemabuk pembuat masalah. Selain itu, keluarganya kehilangan banyak hal. Anderson bingung mengenai apa yang hilang dari keluarga Damian dan bertanya apakah dia berbicara tentang kehormatan keluarga. Anderson mengejek Damian dengan mengatakan bahwa keluarga Viscounty Haxon tidak memiliki kehormatan apapun untuk dipertahankan karena mereka hanyalah sampah. Damian terdiam mendengarkan hinaan tersebut. Anderson mengatakan bahwa dia tidak berniat meminta maaf dan justru menuntut Damian membayar kerusakan bisnisnya.
bertanya. Damian tersenyum mendengarnya. Dia berkata bahwa dia berniat memaafkan semuanya hanya dengan satu permintaan maaf. Namun karena Anderson bersikap kasar, Damian siap menghukumnya. Damian melompat menuju Anderson dengan niat menusuknya menggunakan pisau. Tiba-tiba Damian merasakan aura aneh bergerak ke arahnya. Dia bereaksi tepat waktu untuk menangkis serangan tersebut. Damian terdorong ke belakang dan kembali masuk ke dalam bar. Ternyata pria misterius berhoodie yang muncul adalah seorang kesatria bernama Ted. Damian terkejut mengetahui seseorang setangguh Ted bekerja untuk bar murahan itu. Ted tetap diam dan Damian bertanya, kenapa seorang kesatria sepertinya bekerja di bar? Ted berdiri di balkon dengan auranya yang membakar seluruh ruangan. Tampaknya Knight adalah puncak dari seni bela diri. Ada 3 tingkatan dalam Knight. Tingkatan tertinggi adalah Official Knight, diikuti Apprentice Knight, dan tingkat paling bawah adalah Trainee. Berdasarkan kemampuan, para Knight diberi peringkat. Official Knight adalah mereka yang bisa menggunakan aura dengan bebas. Dengan satu tebasan, mereka mampu memotong gunung dan bahkan membelah dinding kastel seperti tisu. Official Knight pada dasarnya sudah berada di tingkat lain. Anderson menyombongkan Ted dan memberitahu Damian bahwa Ted adalah Apprentice Knight yang dekat dengan bos Black Snake. Anderson mengatakan bahwa hidup Damian sudah tamat. Damian terkejut mendengar Ted adalah Apprentice Knight dan dia akhirnya memahami alasan dia merasakan lonjakan aura dari pria tersebut. Ted terkejut ketika mendengar Damian berbicara tentang auranya. Dia bertanya-tanya bagaimana Damian bisa merasakannya, padahal auranya belum dimaterialkan. Damian kemudian mengatakan bahwa dia mengerti alasan Ted bekerja di tempat seperti bar murah tersebut. Damian percaya bahwa Ted dikeluarkan sebagai Apprentice Knight karena dia tidak memiliki bakat untuk menjadi Official Knight. Anderson menoleh pada Ted dan menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus Damian. Ted menjawab bahwa mereka akan membicarakan harga nanti karena dia sudah sangat marah. Dia melompat menuju Damian dengan niat memberi pelajaran karena Damian terlalu banyak bicara. Sebelum pedangnya mengenai Damian, Damian menghindar dengan langkah ringan ke belakang. Pedang Ted menghantam tanah. Dengan amarah, dia menghancurkan lantai di bawahnya. Ted tidak berhenti di situ karena dia terus mengayunkan pedangnya dengan liar, berusaha menghabisi Damian. Damian menghindari semua serangannya dan mengakui bahwa Ted cukup terampil meskipun hanya seorang Apprentice Knight. Damian menilai gaya bertarung Ted dan menyadari bahwa gerakannya lebar tetapi tebasannya sangat tajam. Ted terbakar amarah saat dia terus mengayunkan pedang ke arah Damian, memaksa Damian melompat ke belakang. Pada titik ini, Damian mulai kelelahan karena dia baru mulai terbiasa dengan tubuh barunya. Saat bertarung, Damian sudah memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membantu tubuhnya dan dia memutuskan untuk membangun stamina. Ted kemudian bersiap menebas Damian dengan teknik rahasia. Saat dia bersiap mengeluarkannya, Damian mengenalinya. Ted berlari cepat ke arah Damian, namun Damian menutup mata agar fokus. Karena Ted mencoba menghabisinya dengan teknik yang kuat, Damian siap melawan dengan cara yang sama. Sebelum dia kembali ke masa lalu, ada seorang pria menakutkan yang dikenal sebagai Phantom Assassin yang sangat berbahaya. Damian pernah berpapasan dengannya saat dia menjadi Death Knight. Phantom Assassin mengancam Death Knight agar menyingkir atau menghadapi amarahnya. Karena Death Knight menolak mundur, Phantom Assassin menunjukkan teknik rahasianya. Teknik tersebut memungkinkannya melihat tubuh manusia apa adanya. Dia menamai teknik itu bilah kematian dan dia menyerbu Death Knight untuk membelahnya. Teknik itu sangat kuat sampai mampu membelah Death Knight menjadi 2. Phantom Assassin kemudian menyombongkan betapa mematikannya teknik tersebut sampai dia berbalik dan melihat Death Knight kembali menyatu. Saat itulah dia sadar bahwa ksatria yang dia hadapi adalah undead. Pada akhirnya, Phantom Assassin mati di tangan Death Knight karena Death Knight menggunakan teknik miliknya sendiri untuk menghabisinya. Phantom Assassin sempat bertanya-tanya bagaimana Death Knight bisa menggunakan teknik yang sama. Kini di masa sekarang, Damian melakukan hal yang sama pada Ted. Ted jatuh ke tanah dengan luka besar di dadanya. Damian teringat bahwa semua musuhnya selalu tidak percaya setiap kali mereka mati. Setelah Damian menjadi Death Knight, dia diberi kemampuan khusus yang memungkinkannya menyerap kemampuan musuh dan menjadikannya miliknya. Anderson sadar bahwa dia tamat saat melihat Ted jatuh di tangan Damian. Dia langsung berubah sikap dan memanggil para penjaga agar mereka bisa meminta maaf pada Damian. Anderson berlutut dan membungkuk pada Damian, memohon agar dia dimaafkan. Untuk membuat Damian mempertimbangkan permintaan maaf tersebut, Anderson menambahkan sejumlah besar uang. Damian sebelumnya hanya menginginkan permintaan maaf, namun karena Anderson menambahkan uang, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Damian kemudian berpura-pura bahwa uang tersebut tidak cukup, namun dia bersedia memaafkan Anderson kali ini. Ketakutan menyelimuti Anderson saat dia berdoa agar Damian tidak berubah pikiran. Damian lalu memerintahkan Victor untuk masuk ke ruangan dan mengemasi seluruh uangnya. Victor perlahan masuk ke ruangan dan ketika dia memasukkan uang ke dalam tas, dia mulai bertanya-tanya kapan Damian belajar ilmu pedang.
Dia tidak akan percaya Damian mengalahkan para penjaga jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Setelah Victor selesai mengemas semuanya, dia dan Damian bersiap meninggalkan tempat tersebut. Anderson tetap dalam posisi hormat dan mendoakan keselamatan Damian dalam perjalanan pulang. Victor sangat terkesan dan mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia melihat uang sebanyak itu. Saat Anderson mendengarnya, dia hampir mati karena marah. Dia sangat jengkel dan berjanji akan mengambil kembali seluruh uangnya dengan melaporkan kejadian tersebut pada bos Black Snake. Anderson sedang memikirkan hal tersebut ketika Damian tiba-tiba berbalik dan mengatakan bahwa Anderson masih memiliki hukuman. Damian menggunakan teknik rahasia dan sebelum siapapun sempat bereaksi, dia sudah memotong telinga Anderson sehingga pria itu menggeliat kesakitan. Para penjaga terkejut melihatnya dan Damian meninggalkan mereka dengan sebuah pesan. Dia mengirim peringatan khusus pada Black Snake agar mereka tidak mendekati keluarganya atau akan ada konsekuensi berat. Anderson berguling di tanah sambil memegang telinganya yang terputus. Dia bertekad membuat Damian membayar atas apa yang telah dilakukan. Dengan itu, Damian dan Victor meninggalkan kota. Damian sadar bahwa tindakan yang dia lakukan tidak akan menghapus semua masalah yang dia sebabkan di masa lalu, namun dia bertekad memastikan keluarganya tidak kecewa dalam hidup barunya. Sementara itu, di wilayah Leon Blume, tuan muda keluarga tersebut sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dia memberitahu adiknya bahwa dia akan pergi mencari cinta sambil memakai seringai menjijikan di wajahnya. Tak lama kemudian, Damian dan Victor tiba di wilayah tersebut. Damian mengatakan betapa bahagianya dia karena akhirnya bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Victor tidak merasakan hal yang sama karena dia gelisah sepanjang malam. Dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi sehari sebelumnya. Damian melanjutkan bahwa dia tahu keadaan sudah melenceng dari rencana awal. Namun dia tetap senang karena mereka mendapat hadiah. Selain itu, rumor akan mulai beredar tentang bagaimana seseorang mengusik putra sulung Paul di sebuah bar, lalu benar-benar dihancurkan karenanya. Damian paham bahwa saat rumor mulai menyebar, orang lain akan mulai menganggap keluarganya dengan lebih serius dan mereka tidak akan berani mengusik lagi. Damian menyeringai, memberitahu Victor bahwa cara orang menilainya sebagai pecundang mungkin juga akan berubah. Victor terkejut bahwa Damian sadar terhadap hal-hal di sekitarnya, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di masa lalu. Victor senang melihat perubahan ini, namun dia juga merasa cemas tentang Black Snake. Victor berkata bahwa Damian bukan hanya menghajar anggota mereka, tetapi dia juga menghabisi Apprentice Knight yang berafiliasi dengan kelompok tersebut. Damian menenangkan Victor, mengatakan bahwa seberapa beraninya pun Black Snake, mereka tidak akan berani menyentuh keluarga Damian. Namun jika mereka tetap mencoba, Damian siap menghentikan mereka dan meyakinkan Victor bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Victor menerima keyakinan tersebut karena dia menyaksikan langsung kemampuan pedang Damian yang mematikan. Victor kemudian bertanya dari mana Damian belajar menggunakan pedang seperti yang dia tunjukkan ketika melawan Black Snake. Damian mengarang kebohongan sederhana, mengatakan bahwa dia hanya berlatih dari waktu ke waktu. Tiba-tiba suara Paul menggema di lorong saat dia berlari menuju Damian dengan penuh kemarahan. Paul membawa pedang di pinggangnya. Pedang ini adalah pedang biasa yang sering dia gunakan untuk memukul Damian dan Paul menamainya tongkat cinta. Mengejutkannya, Paul langsung meraih Damian dengan cemas dan bertanya kemana dia pergi sejak hari sebelumnya. Ayahnya khawatir Damian kembali membuat masalah. Damian menenangkan Paul dan mengatakan bahwa dia sudah berjanji menyelesaikan kekacauan yang dia buat. Damian lalu menyuruh Victor menunjukkan uang yang berhasil mereka ambil. Victor melakukan seperti yang diperintahkan dan dia juga membawa surat perjanjian mereka. Orang tua Damian hampir pingsan melihat harta yang tersaji di depan mata. Bahkan ibunya kehilangan keseimbangan dan harus ditangkap oleh Paul. Damian mengungkapkan bahwa dia kembali ke bar tempat dia pernah diusir dan memastikan semua kesalahpahaman terselesaikan. Damian mengklaim semuanya berjalan mulus dan pemilik bar bahkan memberinya uang serta surat tanah sebagai bentuk permintaan maaf. Paul ragu mendengar cerita tersebut, namun Damian mencoba meyakinkan bahwa dia berkata jujur. Ibunya justru percaya karena dia yakin tidak mungkin Damian memperoleh uang sebanyak itu jika ceritanya tidak benar. Damian kemudian memberitahu ayahnya bahwa Paul bisa bertanya langsung pada Victor jika masih ragu. Victor kaget karena tiba-tiba terseret masuk ke dalam cerita ini. Damian menoleh pada Victor dan mengedip, meminta bantuannya memperkuat kebohongan itu. Victor terbata-bata sambil menggaruk kepala, namun akhirnya meyakinkan bahwa Damian berkata jujur. Setelah Victor mendukung ceritanya, Damian bertanya pada ayahnya apakah Paul sekarang percaya. Namun Paul tetap ragu, sementara ibunya sudah sepenuhnya percaya dan mengatakan bahwa dia bangga pada Damian. Victor hanya berdiri dan mengamati semuanya, tidak menyangka seberapa hebat Damian berbohong. Beberapa saat kemudian, Damian mulai melatih tubuhnya. Dia sadar tubuhnya lemah dan
dengan lambat, tetapi sebelum melakukan hal lain, dia ingin meningkatkan stamina terlebih dahulu. Damian juga berhasil mendapatkan sebuah ramuan. Ramuan ini dia ambil dari Anderson dan dia mengklaim bahwa ramuan tersebut adalah tonik buatan Akademi Alkimia yang dapat meningkatkan stamina dan energi. Akademi Alkimia adalah kelompok khusus yang membuat berbagai jenis tonik. Tonik mereka kabarnya sangat mahal hingga nilainya setara dengan batu permata. Damian merasa beruntung mendapatkan 1 botol. Damian membuka botol tersebut dan menghabiskan seluruh isinya. Efeknya langsung bekerja dan tubuhnya dipenuhi energi. Damian memutuskan bahwa untuk menjadi lebih kuat, dia perlu membangun stamina. Damian berencana kembali naik ke tingkat Death Knight karena beberapa tahun dari momen ini, Dorgo dan pasukan undead-nya akan muncul. Damian berniat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuh Dorgo sebelum waktu tersebut tiba karena hanya ini cara untuk menjaga keluarganya tetap bahagia. Damian melanjutkan latihannya sambil menegaskan tekad bahwa dia akan membunuh Dorgo apapun yang terjadi. Sementara itu, di markas Black Snake yang berada di sebuah menara bergaya mewah namun menyeramkan, pemimpin geng tersebut adalah seorang pria gemuk seperti tumpukan sampah hidup. Ketika anak buahnya membawa Ted ke hadapannya dan bertanya apa yang harus dilakukan, dia langsung menyuruh mereka membuang Ted meskipun kondisi Ted masih bisa dirawat. Pemimpin itu, Cedric Walker, menganggap kekalahan Ted sebagai aib. Salah satu anak buahnya mencoba bertanya lagi. Namun Cedric tetap bersikeras menyuruh mereka membuang Ted karena dia menganggap Ted sudah tidak berguna. Cedric yakin dia bisa membeli siapa saja selama menawari harga yang tepat. Dia hendak berbalik ketika Ted berdiri dan menunjukkan rasa kecewa. Cedric terkejut melihat Ted masih mampu berdiri. Cedric kemudian berubah pikiran dan menyuruh Ted mengobati luka-lukanya lebih dulu agar Cedric dapat mempertimbangkan untuk mempekerjakannya kembali. Namun Ted sudah muak. Dia meraih pedangnya dan berlari menyerang Cedric dengan niat mengirimnya ke akhirat. Tiba-tiba energi gelap mencengkeram Ted dan menahannya. Ted terkejut melihat hal tersebut dan saat itu seorang The Mage muncul di dalam ruangan bertanya pada Cedric apakah Ted adalah target pertama kontrak mereka. Cedric langsung setuju karena dia penasaran dengan kemampuan The Mage. Ted berteriak pada The Mage agar melepaskannya, namun The Mage mulai merapalkan kata-kata dan energi gelap yang memerangkap Ted berubah menjadi kelelawar mengerikan. Mereka menggigit tubuh Ted. Ted berteriak kesakitan saat kelelawar itu mencabik-cabiknya hingga tubuhnya habis dimakan, menyisakan pemandangan mengerikan. Yang tersisa hanya sepatunya. Cedric dan anak buahnya terpental karena kejadian tersebut, ditambah bau menjijikan dari sisa tubuh Ted. The Mage kemudian bertanya pada Cedric apakah dia puas dengan apa yang baru saja disaksikan. Cedric berkata puas, namun memintanya bekerja dengan lebih bersih lain kali. The Mage meyakinkan bahwa dia akan melakukannya, lalu bertanya apa isi kontraknya. Cedric menjelaskan bahwa seseorang telah mengusik gengnya, namun orang tersebut adalah bangsawan sehingga sulit bagi Cedric bertindak langsung. Cedric ingin bantuan The Mage untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengatakan pada The Mage agar memastikan Damian menderita, dan semakin besar penderitaannya, semakin besar pula bayaran yang akan diterimanya. Dia memberikan sebuah kantong uang sebagai uang muka untuk menunjukkan keseriusan niatnya. The Mage langsung bersemangat dan meyakinkan Cedric bahwa dia akan menangani semua masalah tersebut. Beberapa hari kemudian, Damian telah meningkatkan statistiknya dan dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia senang karena tonik yang dia minum bekerja dengan baik. Namun dia heran karena Black Snake tidak bergerak sama sekali selama beberapa hari dan keadaan terasa janggal. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang di balik semak di belakangnya. Damian langsung mengira bahwa kelompok Black Snake mengikutinya. Dia menjatuhkan botolnya dan meraih ke dalam semak untuk menangkap siapapun yang bersembunyi di sana. Dia memegangi leher sosok itu dan mulai mencekiknya sebelum menyadari bahwa dia salah orang. Orang yang dia cekik ternyata adiknya sendiri, yaitu Abel. Damian segera melepaskannya sebelum benar-benar membuatnya kehilangan napas. Abel terkejut bahwa Damian menjadi lebih kuat hanya dalam hitungan hari sejak terakhir mereka bertemu. Abel benar-benar takut karena Damian hampir mematahkan lehernya. Menatap adiknya, Damian teringat bagaimana Abel mati sebelum dia kembali ke masa lalu, dan hal tersebut membuat dadanya terasa berat. Damian tersadar dan mengulurkan tangan pada Abel untuk meminta maaf karena telah mencekiknya. Abel menolak uluran tangan tersebut dan berkata bahwa dia tidak datang untuk mendengar permintaan maaf. Abel datang untuk memastikan cerita ayahnya. Dia mendengar bahwa Damian mendapat permintaan maaf dari Bar, tetapi ada perkelahian yang membuat banyak orang terluka. Abel tidak percaya bahwa kakaknya mampu melakukan hal seperti itu dan dia yakin Damian sedang berbohong. Damian meyakinkannya bahwa dia tidak berbohong. Abel tetap menolak mempercayainya dan berteriak pada Damian bahwa dia tidak bisa bertarung. Abel bertanya, apakah Damian menyewa seseorang untuk melakukannya? Tetapi Damian tetap bersikeras bahwa dirinya yang melakukan semuanya.
Abel berteriak bahwa Damian bisa membohongi semua orang, tetapi tidak dirinya. Dia menunjuk kakaknya sambil memperingatkan agar tidak berbuat sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga. Abel mengungkapkan bagaimana Damian selalu membuat masalah dan mereka tidak pernah berhenti membersihkannya. Damian mengusap kepala Abel dengan lembut. Dia tahu bahwa Abel adalah anak bangsawan yang selalu melakukan segalanya demi kebaikan keluarga. Abel marah dan menyuruhnya menurunkan tangan. Dia berusaha menepisnya tetapi tidak berhasil. Damian memahami rasa cemasnya dan berusaha menenangkan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Victor berlari dan memberitahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Mereka bingung, tetapi semuanya menjadi jelas ketika mereka memasuki rumah. Duduk bersama orang tua mereka adalah seorang bangsawan menyebalkan yang sedang merencanakan sesuatu terhadap Damian. Dia menyeringai sambil menjelaskan pada Damian bahwa dia baru menjelaskan pada kedua orang tua tentang apa yang Damian lakukan di aula perjamuan pada pertemuan terakhir. Dia mengaku tidak punya pilihan karena ayahnya sudah mengetahui kejadian tersebut. Saat itu Damian menyadari bahwa dia memang pernah berurusan dengannya dan benar-benar lupa. Bangsawan tersebut adalah Erwin Lienblum dan senyum menjijikan tampak jelas di wajahnya. Erwin bertanya apakah Damian ingat apa yang terjadi. Damian kembali mengingat saat berada di aula perjamuan. Erwin menghina keluarganya, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Damian marah karena Erwin menghina dirinya dan menodai kehormatan kakaknya. Erwin sama sekali tidak menyesal dan hal tersebut membuat Damian geram. Dia mengambil botol, tetapi Erwin terus memprovokasinya. Dia berbisik di telinganya sambil melontarkan ejekan dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal sedikit pun. Damian tahu dia seharusnya tidak terpancing, tetapi dia jatuh dalam jebakannya dan memukul Erwin. Tindakan tersebut membuat Damian masuk ke dalam rencana Erwin. Sekarang Erwin berada di rumahnya menuntut balasan dan mengatakan bahwa sejak lama dia mengagumi Louis. Paul terkejut mendengarnya dan Erwin meminta agar Paul mengizinkan pernikahan antara dirinya dan Louis. Semua orang terkejut, namun Damian sudah menduga hal tersebut. Ini adalah kejadian yang sama seperti dalam kehidupan sebelumnya. Erwin memanfaatkan fakta bahwa keluarga Damian tidak sekaya keluarga bangsawan lain. Erwin mengatakan bahwa pernikahan antara dirinya dan Louis akan menyelesaikan segalanya. Paul ketakutan tetapi mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan putrinya. Louis sudah memiliki tunangan sehingga tidak mungkin memberikannya pada Erwin. Erwin marah mendengarnya dan menuntut jawaban atas pukulan yang dia terima. Dia bertanya, apakah keluarga Paul mampu menghadapi murka keluarga Lienblum? Erwin memaksa Paul memilih. Bayar harga atas penghinaan atau merestui pernikahan Louis. Keluarga Lienblum adalah salah satu keluarga terkuat di kerajaan. Namun Paul lebih memilih menghadapi mereka daripada menyerahkan putrinya. Tiba-tiba Louis masuk dan mengatakan pada Erwin bahwa dia setuju untuk mengikutinya. Keluarganya terkejut dan berteriak agar dia tidak mengambil keputusan gegabah. Mereka yakin bisa menemukan jalan keluar. Sementara semua orang berteriak, Damian diam dan mengingat bagaimana kakaknya benar-benar pergi bersama Erwin dalam hidup sebelumnya. Louis tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan mengikuti Erwin. Erwin menyeringai karena rencananya berhasil. Dia berdiri dan memuji Louis sebagai orang yang bijak lalu bersiap pergi sambil berjanji mengirim permintaan resmi. Saat Erwin hampir mencapai Louis, Damian menghadangnya dengan amarah menyala. Erwin mengejek dan bertanya apakah Damian ingin menambahkan sesuatu pada persetujuan tersebut. Dia bahkan bertanya apakah dia harus mulai memanggil Damian sebagai kakak ipar. Damian tidak percaya bahwa sampah ini menghancurkan hidup kakaknya di masa lalu dan kini berniat mengulanginya. Damian mengumpat pelan dan hal itu mengejutkan Louis serta Erwin. Erwin bertanya apa yang baru saja dia ucapkan. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Damian melepaskan pukulan uppercut yang membuat Erwin terlempar. Seperti sebelumnya, Damian tahu bahwa dia tidak seharusnya terpancing demi keluarga. Namun dia tidak akan tinggal diam melihat Erwin mempermainkannya lagi. Erwin jatuh ke lantai dalam posisi sangat memalukan. Dalam kehidupan sebelumnya, Damian ingat ketika Erwin dan Louis datang berkunjung setelah menikah. Damian berlari ke pintu karena sudah lama tidak bertemu kakaknya. Dia membuka pintu dan melihat sesuatu yang mengerikan. Erwin menyeret Louis dari rambutnya. Erwin mengeluh bahwa Louis suka mengeluh dan alasan tersebut membuatnya membawa Louis pulang. Erwin marah karena Louis berani ingin bercerai. Wajah Louis penuh luka akibat pemukulan setiap hari. Bahkan saat berada di rumah orang tuanya, Erwin tetap siap memukulnya lagi untuk menghentikan ucapan Louis. Damian menyaksikan dengan perasaan tercabik ketika Erwin memukul kakaknya berkali-kali, sementara dia hanya bisa bersembunyi di balik pintu karena tidak mampu berbuat apapun. Damian sadar semua hal buruk ini berawal dari dirinya, dan kali ini dia tidak akan mengampuni Erwin. Ketika para penjaga Erwin mendengar keributan, mereka masuk dan terkejut melihat tuan mereka tergeletak dengan Damian berdiri di atasnya. Mereka langsung menghunus senjata, bertanya apakah Damian yang melukai tuan mereka. Erwin bangkit berdiri dan menarik senjatanya. Dia marah karena Damian telah memukul wajahnya 2 kali. Erwin mengarahkan pedangnya pada Damian dan menyatakan bahwa Damian sedang mencari rasa kematian.
Para penjaga meminta Erwin untuk tenang dan membiarkan mereka menangani Damian. Mereka tidak ingin Erwin bertindak gegabah karena banyak orang sedang melihat. Namun Erwin menyuruh mereka menyingkir karena dia ingin menangani semuanya sendiri. Penjaga berambut merah mencoba membantah, tetapi Erwin meninju perutnya begitu keras hingga penjaga itu terpental ke dinding. Erwin kehilangan kendali dan tidak mengizinkan siapapun menghalanginya. Erwin berjalan mendekati Damian dan bertanya, bagaimana Damian berencana menyelesaikan situasi ini. Louis sadar bahwa Erwin tidak akan melepaskan Damian dan dia ketakutan. Dia memohon Erwin untuk berhenti, tetapi Damian menenangkan kakaknya dan berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Damian meyakinkan Louis bahwa dia akan mengurus semuanya. Damian tidak akan membiarkan kakaknya berkorban lagi demi dirinya. Damian kemudian menawarkan satu jalan keluar. Dia mengusulkan duel. Dia mengatakan bahwa jika Erwin menang, dia akan mengikuti semua perintahnya. Jika Damian yang menang, Erwin harus melupakan seluruh kejadian hari ini. Erwin menolak karena menurutnya tidak ada keuntungan untuk dirinya. Erwin menyebut bahwa Louis sudah setuju untuk mengikutinya. Damian kemudian memakai cara para bangsawan, menantang keberanian Erwin dan bertanya, apakah Erwin takut kalah sehingga mencoba memutarbalikkan keadaan. Perkataan tersebut cukup untuk memojokkan Erwin sepenuhnya. Dia tidak percaya Damian bersikap arogan hanya karena berhasil memukulnya tadi. Erwin memang sedang mencari cara untuk membuat Damian membayar kesalahannya dan dia menyimpulkan bahwa duel adalah cara terbaik. Dia berencana membunuh Damian dan mengambil kakaknya kembali. Erwin tersenyum sinis dan menerima duel tersebut. Tidak lama kemudian, mereka pergi ke arena latihan di estate untuk melangsungkan duel. Ibu Damian ketakutan dan mendesak suaminya menghentikan Damian. Ayah Damian juga takut, tetapi dia yakin Damian pasti sudah memiliki rencana. Jika tidak, harapan mereka hanyalah keajaiban. Abel tidak percaya kakaknya punya kesempatan. Erwin sudah berada pada tingkat official knight. Abel yakin Damian akan kalah. Saat duel hampir dimulai, Erwin melihat bahwa Damian tidak membawa pedang. Dia bertanya bagaimana Damian berniat mengalahkannya tanpa senjata. Damian menjawab bahwa dia tidak membutuhkan pedang untuk menghadapi Erwin. Dia mengeluarkan sebuah garpu dan mengatakan bahwa benda tersebut cukup untuk menjatuhkan Erwin. Semua orang terkejut. Keluarga Damian hampir pingsan melihat Damian membawa garpu sebagai senjatanya. Erwin tertawa dan mengatakan bahwa Damian pasti kehilangan akal karena ketakutan. Erwin juga memperingatkan bahwa dia tidak akan menahan diri meskipun Damian tanpa pedang. Erwin berlari menyerang, tetapi sebelum tebasannya mengenai target, Damian bergerak menghindar. Erwin kaget, namun Erwin tidak ingin bermain-main. Dia langsung mengaktifkan salah satu teknik pedangnya, yaitu Fierce Lion Roaring Sword. Serangan itu menghantam tanah dan menimbulkan debu tebal. Saat debu memudar, Damian masih berdiri. Para penjaga Erwin terkejut dan bertanya, bagaimana Damian bisa selamat? Erwin sadar bahwa tadi dia memakai teknik mematikan, tetapi dia tidak percaya Damian berhasil menghindari semua gerakan dasar teknik tersebut. Damian melihat keterkejutan di wajah Erwin dan merasa puas. Dia menganggap keberhasilannya berkat latihan keras dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, Damian juga mempelajari ilmu pedang keluarga Leon Blume. Michael Leon Blume adalah kakak Erwin, dan sebelum Damian kembali ke masa lalu, dia pernah bertarung melawan Michael. Dari apa yang dia ketahui, kemampuan Erwin jauh di bawah Michael. Erwin akhirnya memutuskan memakai salah satu teknik terbaiknya. Dia percaya Damian hanya beruntung menghindari serangan sebelumnya dan yakin Damian tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Aura berputar keluar dari tubuh Erwin, ganas dan menekan. Damian paham bahwa gerakan ini sulit dihindari karena Erwin memasukkan aura ke dalam tekniknya. Erwin melesat ke arah Damian. Saat Erwin berada di udara, Damian memilih teknik terbaik untuk melawannya. Damian menggunakan teknik Sword Saint dan mengejutkan semua orang. Damian menahan teknik kuat Erwin hanya dengan garpu. Cahaya menyilaukan muncul dan saat semuanya memudar, Erwin terkejut melihat pedangnya terdorong ke bawah oleh garpu tersebut. Damian kemudian mengaktifkan teknik lain yaitu Secret Move Countless Thunder Shadow Revelation. Dengan teknik itu, Damian melucuti senjata Erwin dan membuat pedangnya terlempar. Kini Erwin tidak terlindungi dan Damian menerjangnya dengan garpu. Niat membunuh terlihat dari wajahnya. Damian mencapai Erwin dan menekan garpu ke lehernya. Semua orang menahan napas, namun Damian menahan diri dari membunuhnya. Dia hanya menusukkan garpu ke sisi leher Erwin untuk memberinya rasa sakit. Erwin jatuh sambil berteriak seperti anak kecil. Damian ingin menghabisinya karena Erwin pantas menerimanya, tetapi dia menahan diri demi keluarganya. Karena Damian sudah memenangkan duel, dia yakin masalah tersebut telah berakhir. Erwin melihat hidupnya hampir berakhir dan tidak lagi berani membantah bahwa Damian adalah pemenangnya. Yang terlihat hanyalah sosok menyeramkan menatap wajahnya.
Erwin hampir buang air di celana ketika Damian menyuruhnya pergi. Keesokan paginya Damian ikut sarapan bersama keluarga. Setelah memakan sebagian kecil makanan, Damian berdiri dan berpamitan sambil mengatakan bahwa dia akan kembali berlatih. Ruangan menjadi hening sampai Damian keluar dari pintu. Setelah Damian pergi, Merilda bertanya pada suaminya apakah dia tidak ingin menanyakan apa yang terjadi semalam. Sementara itu Abel hampir kehilangan akal. Dia tidak percaya bahwa kakaknya yang dulu lemah tiba-tiba menjadi kuat dan mampu menundukkan seseorang seperti Erwin dengan mudah. Abel mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa kakaknya berubah total hanya dalam semalam. Merilda melihat wajah Abel dan memberitahu suaminya. Dia menyarankan agar mereka bertanya pada Damian bagaimana dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Paul akhirnya memecah keheningan dan menyuruh mereka tenang. Dia mengatakan agar mereka membiarkan Damian sendiri dan tidak menekannya dengan pertanyaan. Dia yakin Damian akan memberitahu semuanya saat waktunya tiba. Merilda melihat bahwa Paul tidak akan mendesak lebih jauh dan dia menegur Abel agar mengendalikan diri. Tanpa mereka sadari, Paul juga sebenarnya penasaran. Bahkan dialah yang paling penasaran. Namun dia merasa bahwa dia tidak seharusnya menanyai Damian tentang hal tersebut. Walaupun Damian adalah putranya, Damian kini berubah menjadi sosok mengintimidasi sampai Paul bisa merasakannya. Beberapa saat kemudian, Damian selesai bersiap untuk latihan. Dia mengikat kantong pasir di kakinya dan tiap kantong memiliki berat sekitar 10 kg. Kantong pasir tersebut digunakan untuk melatih daya tahan tubuhnya. Saat Damian hendak pergi, dia mendengar Louis memanggil namanya. Louis merasa lega karena Damian masih berada di rumah. Dia memegang sebuah pedang dan Damian langsung menghampirinya. Louis menyebut kejadian kemarin, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Damian langsung menyimpulkan bahwa dia seharusnya meminta maaf. Louis masih mencari kata ketika Damian menunduk sambil meminta maaf dan mengatakan bahwa dia menyesal. Damian mengakui bahwa dia bertindak gegabah dan menempatkan kakaknya dalam situasi yang sangat sulit. Damian meyakinkan Louis bahwa hal seperti itu tidak akan terulang lagi, tetapi Louis segera menghentikannya karena dia benar-benar salah paham. Louis menepuk bahu adiknya dan berkata bahwa dia berterima kasih karena Damian telah membelanya. Louis mengaku bahwa dia sebenarnya takut. Dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti Erwin, tetapi hatinya menolak. Damian terkejut mendengarnya dan akhirnya menyadari apa yang sebenarnya dirasakan Louis. Louis mengatakan bahwa dia sangat senang karena Damian melindunginya. Louis tersenyum sambil menyampaikan rasa terima kasihnya. Damian menghela napas lega dan berkata bahwa seharusnya dia yang berterima kasih atas semua yang Louis lakukan. Setelah pembicaraan mereka selesai, Damian berbalik untuk pergi, tetapi Louis menghentikannya karena masih ada satu hal lagi. Dia menunjukkan pedang yang berada di tangannya. Pedang tersebut adalah barang favorit ayah mereka dan Paul meminta Louis menyerahkannya kepada Damian agar bisa dipakai untuk latihan. Damian tercengang saat menerima pedang tersebut. Louis memberitahu bahwa ayah mereka tidak pandai menunjukkan perasaannya, tetapi dia meyakinkan bahwa Paul sangat menyayangi Damian. Louis juga menyampaikan satu pesan lagi dari ayah mereka. Paul mengirim pesan bahwa Damian berasal dari keluarga Viscount dan seharusnya menggunakan pedang dalam duel, bukan garpu. Paul mengatakan agar Damian tidak melakukan hal serupa lagi. Saat Louis mengucapkan pesan tersebut, Damian dapat membayangkan ekspresi ayahnya dan hampir pingsan. Damian mengeluarkan pedang itu sambil tersenyum dan berterima kasih pada ayahnya. Malam itu para penjaga sedang berjaga. Lalu mereka tiba-tiba terkena energi gelap dari Dark Mage. Energi tersebut membuat mereka kehilangan kesadaran dan pingsan. Dark Mage itu kemudian menyusup ke dalam rumah dan membiarkan pengaruhnya menyebar ke seluruh ruangan. Hal tersebut membuat setiap anggota keluarga tertidur. Merilda sangat menikmati tidurnya sampai dia tidak sengaja memukul wajah Paul. Dark Mage itu kemudian menuju ke kamar Louis. Dia menjilat bibirnya seperti seorang mesum sejati saat menatap kecantikan yang terbaring di depannya. Dia tahu bahwa dia berada di sana untuk memenuhi kontrak Black Snake, tetapi dia merasa beruntung menemukan kecantikan seperti itu. Tiba-tiba dia mendengar suara Damian di belakangnya yang menanyakan apa yang dia lakukan di kamar kakaknya. The Mage terkejut saat berbalik dan melihat Damian menatapnya dengan intensitas membunuh. Damian mengatakan bahwa dia datang karena merasakan energi aneh. Dan yang membuatnya kaget, dia menemukan orang asing di kamar kakaknya. The Mage terkejut karena sihirnya seharusnya membuat semua orang di rumah tertidur. Dia bertanya mengapa Damian tidak terpengaruh sihirnya. The Mage semakin kaget karena dia tidak dapat merasakan kehadiran Damian sampai Damian hampir menyentuhnya. The Mage tiba-tiba berbalik dan meluncurkan serangan kejutan dengan menembakkan ledakan sihir dari tangannya. Dia menghantam tempat di mana Damian berdiri, tetapi Damian menghindar. The Mage tertegun dan terpaksa bertanya siapa sebenarnya Damian. Damian
Damian membalas dan mengingatkan The Mage bodoh tersebut bahwa dialah yang menerobos masuk ke rumahnya. The Mage lalu bertanya apakah dia benar-benar sedang berhadapan dengan Damian, dan Damian menjawab ya. Setelah perkenalan singkat tersebut, Damian bertanya siapa The Mage dan apa yang dia coba lakukan pada kakaknya. Saat itu para penjaga mulai berlari menuju kamar. The Mage menyadari bahwa ledakan sihirnya pasti menarik perhatian. Dia menyimpulkan bahwa sangat buruk jika orang lain melihatnya di sana. Untuk menghindari masalah, The Mage berubah menjadi kabut dan melarikan diri melalui jendela. Damian berlari ke jendela, tetapi dia sudah menghilang. Damian penasaran dengan jenis energi yang dipakai The Mage. Keesokan paginya, para pelayan tiba di kandang dan mendapati bahwa kuda kebanggaan keluarga telah mati. Mereka panik karena tidak tahu apa yang harus dikatakan pada sang Viscount. Mereka yakin mereka akan dimarahi karena kuda tersebut baik-baik saja sehari sebelumnya. Mereka masih panik ketika Damian tiba di belakang mereka sambil mengatakan bahwa dia punya firasat buruk. Kedua pelayan hampir mati kaget karena melihat anggota keluarga berdiri tepat di belakang mereka. Mereka mulai gugup karena tidak tahu bagaimana menjelaskan keadaan tersebut kepada Damian. Pada saat itu, Damian menenangkan keduanya dan mengatakan bahwa dia hanya ingin memastikan sesuatu. Dia meyakinkan bahwa mereka tidak akan disalahkan atas kematian kuda tersebut. Namun dia meminta mereka meninggalkan kandang sebentar. Setelah mereka pergi, Damian memeriksa keadaan. Jejak energi dari The Mage mengarah ke kandang. Setelah meneliti dengan cermat, Damian menyadari bahwa energi tersebut adalah dark magic. Dia menyambungkan semuanya dan menyimpulkan bahwa The Mage yang dia hadapi adalah Dark Mage. Karena keluarganya belum mengetahui apapun, Damian memutuskan untuk tidak menakut-nakuti mereka. Damian mengikuti jejak mana tersebut. Jejak tersebut membawanya ke sebuah gua di hutan. The Mage melihat suplai yang dia dapat dari bos Blacksnake dan tertawa keras. Dia mengatakan betapa bodohnya Cedric karena mengumpulkan semua permintaannya. The Mage berbohong kepada Cedric bahwa suplai itu dibutuhkan untuk kutukannya, padahal dia hanya memanfaatkan Cedric. Ternyata semua material itu akan digunakan untuk eksperimen yang menurutnya hebat. Meski begitu, dia tetap merasa dirinya seperti malaikat jatuh. Dia tidak percaya bahwa sekarang dia menerima permintaan kelas rendah hanya demi uang receh. Namun dia tidak punya pilihan lain karena gereja sedang mengejarnya. The Mage tahu bahwa yang terbaik baginya adalah bersembunyi sementara waktu. Tiba-tiba dia mendengar lagi suara Damian di belakangnya. Damian mengatakan bahwa bau yang dia keluarkan sangat menjijikan. Damian mengejeknya dan menyuruhnya membuat jendela di dalam gua. The Mage terkejut karena dia kembali berhadapan dengan putra Viscount yang ditemuinya kemarin. Dark Mage bertanya bagaimana Damian menemukan guanya, dan Damian menjelaskan bahwa dia mengikuti bau yang ditinggalkannya. The Mage benar-benar terkejut mendengarnya. Dia pernah mendengar rumor tentang bagaimana Damian menghadapi Blacksnake, tetapi saat berdiri langsung di depan Damian, dia menyadari bahwa Damian bukan orang gegabah. Damian merasa senang karena dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menyimpulkan bahwa The Mage dipekerjakan oleh Blacksnake. Dark Mage mengakui bahwa dia memang disewa untuk menciptakan kerusakan sebanyak mungkin pada keluarganya. Damian melepaskan senyum jahat dan mengatakan kepada The Mage bahwa dia tidak seharusnya mengambil pekerjaan berbahaya seperti ini karena dia akan mati karenanya. The Mage marah mendengarnya. Dia mengangkat tangan ke udara dan menciptakan serangan sihir. Dia mengatakan kepada Damian bahwa dia berencana menangkapnya dan menjadikannya bahan percobaan. Damian membalas bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dalam hidup ini dia tidak akan membunuh siapapun kecuali benar-benar perlu. Namun janji tersebut punya satu pengecualian, yaitu dia boleh menghabisi Dark Mage. Sayangnya dia sedang berhadapan dengan salah satunya, artinya The Mage harus mati. The Mage terkejut karena Damian mengetahui bahwa dia adalah Dark Mage. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa Damian bukan orang biasa. The Mage mengatakan bahwa dia tidak berniat membiarkan Damian kabur, karena jika Damian lolos, hal tersebut akan menjadi masalah baginya. Dia melepaskan banyak serangan sihir ke arah Damian, namun Damian menghindari semuanya dan sudah berada tepat di depan The Mage sebelum The Mage sempat bereaksi. The Mage terkejut ketika melihat Damian sudah bersiap menghabisinya. Tanpa kesempatan untuk kabur, tubuhnya terbelah menjadi dua. Yang mengejutkan, tubuhnya mulai menyatu kembali. Damian menyadari bahwa ini kemampuan yang sama seperti saat The Mage menyerang rumah keluarganya. Damian mengakui bahwa The Mage cukup kuat untuk seseorang yang menerima tugas sampah seperti itu. The Mage menyatu kembali sambil tersenyum dan mengatakan bahwa serangan Damian tidak akan bekerja padanya. Hal tersebut hanya membuat Damian semakin marah.
Dia memberitahu The Mage bahwa dia akan memotongnya berkali-kali sampai tidak ada energi tersisa untuk beregenerasi. Damian menusukkan pedangnya lagi dan menghancurkan tubuh The Mage. The Mage mengakui bahwa Damian adalah masalah besar, tetapi dia tetap tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa Damian sudah mati sejak memasuki gua sendirian. Tiba-tiba Damian terseret oleh kelelawar gelap milik The Mage. Ternyata The Mage sudah menyiapkan mantra yang menutupi seluruh gua sebagai langkah perlindungan jika gereja menemukannya. The Mage mengatakan bahwa Damian akan menyesal karena berurusan dengan Komandan Yulan seperti dirinya. Damian terikat di satu tempat sementara kelelawar gelap mulai memakan tubuhnya. The Mage memastikan bahwa tidak ada jalan keluar untuknya karena Damian akan membusuk dan mati. Kelelawar gelap tersebut menutupi Damian dan menghabisinya. The Mage tertawa, membicarakan bagaimana Damian akan menyebabkan kematiannya sendiri. Dia teringat apa yang Cedric katakan, semakin besar kerusakan, semakin besar bayarannya. Dia berencana menambahkan kematian Damian ke daftar prestasinya agar mendapat lebih banyak uang. The Mage merasa puas karena mengira telah menghabisi Damian dan mulai berbicara tentang rencananya mengejar Louis. Tiba-tiba dia mendengar suara Damian bertanya, apakah dia menggunakan kutukan tipe pembusukan padanya. The Mage terkejut melihat Damian sama sekali tidak terpengaruh. Kutukan itu telah lenyap dari tubuh Damian. The Mage berteriak menanyakan seberapa banyak Damian mengetahui tentang dark magic. Damian bisa melihat ketakutan di wajahnya. Sebenarnya Damian juga terkejut karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Saat itu dia melihat lingkaran sihir di punggung tangannya dan menyadari bahwa otoritas tersebut masih melekat padanya. Sebelum kembali ke masa lalu, Dorgo menciptakan sebuah mantra bernama Authority. Dia menjelaskan bahwa authority adalah kekuatan yang begitu rusak hingga bisa dianggap kekuatan dewa. Walaupun Dorgo sudah memberikan Death Knight miliknya tubuh terkuat dan sihir terkuat, dia belum puas. Dorgo ingin Death Knight itu menjadi makhluk terkuat yang pernah ada. Karena itu dia memberinya authority. Cahaya menyilaukan muncul dari atas dan masuk ke tubuh Damian. Damian berteriak kesakitan saat kekuatan tersebut mengalir di tubuhnya. Setelah pertunjukan cahaya berakhir, prosesnya selesai. Dengan ini, Damian menerima authority para dewa. Authority yang dia dapat adalah authority of greed. Saat Damian melihat lingkaran sihir di tangannya, dia sadar bahwa itu adalah kekuatan yang sama seperti saat dia menjadi Death Knight. Damian mengira kekuatan itu telah hilang setelah kembali ke masa lalu, namun ternyata masih tersimpan di dalam dirinya. Pada saat tersebut, The Mage kembali menyerang dengan ledakan sihir sambil menuntut penjelasan bagaimana Damian bisa bertahan dari kutukannya. Damian menghindar dan berkata bahwa semua orang punya kartu as tersembunyi. Dan kartu tersembunyi Damian tidak lain adalah Iron Plate. Karena The Mage mengaku sebagai perwira Yulan, Damian semakin penasaran. Damian pernah mendengar tentang Yulan. Mereka adalah organisasi mengerikan yang berspesialisasi dalam pembunuhan dengan dark magic. Damian pun memahami mengapa The Mage sangat terampil. The Mage di sisi lain tidak mempercayai ucapan Damian tentang kartu AAS. Nalurinya memberitahu bahwa ada hal yang janggal. Dia sadar bahwa dia harus mengakhiri pertarungan secepatnya agar situasi tidak semakin kacau. The Mage akhirnya memutuskan menggunakan sesuatu yang telah dia siapkan untuk menghadapi gereja. Dia mengenakan sebuah gelang dan gelang itu mulai bersinar. Damian terkejut melihat The Mage juga memiliki kartu as tersembunyi. Ketika gelang itu aktif, cahaya hijau terang memenuhi ruangan. Damian segera menyadari bahwa The Mage baru saja mengakses sejumlah besar dark mana. Damian menyimpulkan bahwa gelang tersebut adalah artefak yang menyimpan dan menyembunyikan mana. Dengan kekuatan itu, The Mage melepaskan mantra mengerikan. Dia memberitahu Damian bahwa tidak mungkin Damian bisa menahan kekuatan tersebut. Dia lalu menembakkannya langsung ke arah Damian sambil menyuruhnya terbakar dan mati. Sebuah sinar besar berisi api dan ledakan sihir menghantam Damian. The Mage tersenyum karena yakin semuanya sudah berakhir. Dia percaya tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi karena Damian baru saja terkena api neraka yang terbakar selamanya bahkan setelah kematian. Pada saat itu juga suara Damian bergema dari balik api. Damian berkata bahwa The Mage benar-benar salah memahami situasinya. The Mage terkejut melihat Damian masih berdiri meski api tersebut mengenainya secara langsung. Damian menjelaskan bahwa Authority of Greed tidak menghapus sihir. Aura hijau memancar dari tubuhnya dan tanda authority di tangannya bersinar garang saat dia mengumpulkan aura di depan The Mage.
Damian mengungkapkan bahwa Authority of Greed menyerap semua dark mana tanpa menyisakan apapun. Mata Damian bersinar saat dia menatap langsung ke jiwa The Mage. The Mage benar-benar terkejut karena dia tahu apa arti authority tersebut. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Damian memiliki kekuatan menakutkan seperti itu. Damian berkata bahwa dia tidak perlu memikirkan hal tersebut dan sebaiknya melihat situasi seolah Damian hanya menggunakan perlengkapan yang lebih bagus. Damian kemudian mengambil posisi menyerang, bersiap menebas The Mage. Dia merasa muak karena harus memakai kekuatan yang diberikan oleh orang yang dia benci. Namun dia siap menggunakannya jika itu berarti bisa menyingkirkan The Mage yang menyebalkan di depannya. Damian bersedia memakai teknik Death Knight miliknya jika itu membuatnya cukup kuat untuk menghancurkan Dark Mage tersebut sepenuhnya. Damian mengalirkan aura ke pedangnya membuat The Mage terkejut. Dia tahu bahwa pedang aura adalah teknik yang hanya dimiliki mereka yang telah mencapai tingkat Sword Master. Dia bertanya-tanya bagaimana Damian bisa memperoleh teknik tersebut. Dia masih memikirkannya ketika Damian melepaskan Severance Blade. The Mage tidak punya cara untuk menghindar karena aura dari tebasan itu sudah mencapainya. Serangan tersebut mengenai dirinya begitu keras hingga tubuhnya terbelah dua dan inti jiwanya hancur sebelum Dark Mage itu kehilangan seluruh kekuatan yang tersisa. Damian menuntut untuk mengetahui lokasi persembunyian Black Snake. Tidak lama setelah itu, Damian dan Victor menuju Landwork. Victor bertanya pada Damian mengapa dia kembali ke Landwork. Damian kemudian memberitahu Victor untuk mengikutinya diam-diam jika dia ingin tetap berada di sisinya lebih lama. Victor menggoda Damian dan mengatakan bahwa dia terlihat segar, tetapi buku yang sedang dia baca tampak sangat menyeramkan. Victor benar karena buku tersebut tampak mengerikan seolah memiliki wajah manusia. Victor menanyakan isi buku itu dan Damian menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku Dark Magic yang baru saja dia dapatkan. Dia memperolehnya setelah menghabisi Dark Mage menyebalkan tersebut. Victor mengira Damian sedang bercanda. Dia mengaku mungkin dia buta huruf tetapi dia tahu satu hal. Dia paham bahwa buku Dark Magic sangat sulit diperoleh, sehingga menurutnya mustahil Damian bisa mendapatkannya. Namun Victor mencium bau busuk di sekitar mereka. Saat mereka tiba di Landwork, Damian memberitahu Victor bahwa ada sesuatu yang ingin dia minta darinya. Ternyata bau dari kereta berasal dari tas yang Damian bawa. Victor bertanya tentang isi tas itu dan Damian mengungkapkan bahwa tas tersebut berisi kepala seseorang. Victor tertawa lagi, mengira Damian masih bercanda. Dia membuka tas tersebut dan langsung terkejut. Di dalamnya ada kepala Dark Mage. Belum sempat Victor membuang tas tersebut karena panik, Damian merebutnya dan menyuruhnya diam. Dia mengingatkan Victor bahwa mereka sedang berada di tempat umum dan dia akan menjelaskan nanti. Namun ada sesuatu yang harus Victor lakukan terlebih dahulu. Damian mengeluarkan sebuah catatan dan mengatakan bahwa dia ingin catatan itu serta kepala yang ada di dalam tas dikirim ke lokasi tertentu. Dia menambahkan bahwa Victor tidak akan mendapat masalah selama mengikuti instruksi. Setelah keduanya berpisah, Damian menuju markas Black Snake. Damian terkesan karena Cedric menempatkan markasnya tepat di tengah kota. Di pintu masuk, dua preman berwajah garang meminta penjelasan tentang urusan Damian di sana. Damian memperkenalkan dirinya, dan hanya dengan mendengar namanya saja, keduanya langsung terkejut. Mereka menyadari bahwa Damian adalah orang yang sering dibicarakan bos mereka. Damian lega karena mereka mengenali dirinya. Karena itu, dia menyuruh mereka menyingkir tanpa banyak bicara karena dia datang untuk bertemu bos mereka. Kedua preman itu menggoda Damian, mempersilakan dia berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam bangunan. Pada saat itu, salah satu dari mereka mengeluarkan pistol flare dan menembakkannya ke udara. Damian terkejut sekaligus bingung karena dia tidak memahami apa yang baru saja dilakukan para penjaga tersebut. Tiba-tiba, sekelompok mage muncul dari balik bayangan. Selain itu, para preman lain keluar dari persembunyian mereka. Ternyata, Cedric telah menyiapkan semuanya untuk berjaga-jaga jika Damian muncul. Damian kini dikepung oleh preman dan mage korup, tetapi tidak ada rasa takut dalam dirinya. Dia bahkan yakin bahwa mereka semua akan menyesal menantangnya. Dia meraih sesuatu dari dalam tas yang dia bawa. Sementara itu, di dalam markas, Cedric sedang menjamu gubernur kota, Sebastian Baker. Menemani mereka adalah Guardian Knight, Robert. Cedric meyakinkan gubernur dan sang aksatria bahwa dia senang menjamu mereka. Gubernur menikmati makanan, minuman, serta wanita-wanita di ruangan tersebut. Hal itu membuatnya begitu senang sampai dia menawarkan kesepakatan bisnis baru kepada Cedric. Dia memberitahu Cedric tentang tempat-tempat perdagangan milik kelompok kriminal Shan lain. Dia mengatakan bahwa Cedric bebas mengambil alih semua tempat tersebut. Cedric terkejut mendengar tawaran tersebut dan gubernur menegaskan bahwa dia bisa mengambil alih semuanya. Cedric menjawab bahwa dia tertarik, tetapi dia khawatir kelompok kriminal lain akan protes. Sebastian menenangkannya, mengatakan bahwa dia bisa menekan protes apapun dengan otoritasnya. Robert ikut berbicara, menyampaikan harapan bahwa ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk Cedric juga. Cedric tersenyum dan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu karena Robert sudah bekerja keras melindungi kota.
Robert tersipu mendengarnya dan gubernur kembali menegaskan bahwa mereka bersedia memberikan apa saja yang Cedric butuhkan. Robert dan Sebastian terus makan dan minum dengan puas. Di dalam hatinya, Cedric sebenarnya sedang memainkan perannya karena dia tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Dia sadar bahwa dia hanya perlu bersabar sedikit lebih lama dan suatu hari dia tidak perlu lagi membungkuk di depan Sebastian maupun Robert. Cedric berniat mengambil alih seluruh kota dan ketika saatnya tiba, dua orang itu yang akan menunduk kepadanya. Tiba-tiba, salah satu anak buah Cedric menerobos masuk ke dalam ruangan. Cedric marah karena dia sedang menerima tamu. Penjaga itu meminta maaf tetapi mengatakan bahwa ada sesuatu yang mendesak yang harus dia sampaikan. Cedric menjauh dari meja untuk mendengar pesan pemuda itu. Penjaga itu berbisik, memberitahu bahwa Damian telah tiba di markas. Cedric terkejut dan teringat bahwa dia telah menyewa Dark Mage untuk mengurus Damian. Dia senang karena sebelumnya dia sudah merekrut orang lain dan tidak sepenuhnya bergantung pada Dark Mage tersebut. Cedric mengatakan bahwa penjaga itu boleh kembali bekerja dan mereka tidak perlu khawatir. Karena Damian datang sendirian, Cedric yakin ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mati. Di luar bangunan, Damian meminum beberapa tonik penambah stamina. Dalam satu serangan, dia menebas para preman yang menghadangnya. Beberapa kehilangan kepala sementara sebagian lainnya terbelah dua. Tak lama kemudian, Cedric keluar dari bangunan dan berdiri di balkon untuk melihat bagaimana kondisi anak buahnya. Untuk keterkejutannya yang terbesar, Damian menghancurkan mereka seolah mereka bukan apapun. Dia tertegun antara ketakutan dan keterkejutan. Dia tidak percaya Damian seorang diri mampu menumbangkan begitu banyak anak buah. Dia terpaksa bertanya pada bawahannya apakah Damian benar seperti yang mereka katakan. Pemuda tersebut mengonfirmasi hal tersebut, tetapi Cedric justru semakin bingung. Damian dikenal sebagai putra tidak berguna, tetapi Cedric tidak pernah tahu bahwa Damian memiliki kemampuan seperti itu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Dark Mage tidak terlihat, yang berarti The Mage mungkin sudah dieliminasi. Cedric segera paham bahwa situasi mulai tidak terkendali dan dia harus mencari bantuan. Dia bergegas masuk kembali ke dalam gedung, meninggalkan bawahannya yang kebingungan. Damian segera mendapati dirinya berhadapan dengan The Mages. Mereka membawa tongkat sihir dan yakin Damian tidak mampu menahan serangan mereka. Mereka meluncurkan bola api kuat ke arah Damian, tetapi Damian tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah serangan tersebut, sehingga para penyihir itu tertawa. Mereka mengejek Damian karena mencoba menghentikan api mereka dengan pedang. Untuk keterkejutan mereka, Damian menangkap serangan api tersebut dengan pedangnya menggunakan secret teknik, flow dispersal. Damian kemudian mengendalikan api itu dan mengirimkannya kembali kepada The Mages. Serangan tersebut menghantam posisi mereka dan menghasilkan ledakan keras. The Mages gagal menghindari serangan tersebut dan tubuh mereka hangus hingga mati. Setelah menyingkirkan gangguan kecil tersebut, Damian bersiap memasuki markas untuk menumbangkan bos organisasi. Tiba-tiba dia merasakan aura kuat mendekati dirinya. Damian bereaksi tepat waktu dan menghindari pukulan yang diarahkan padanya. Dia melompat ke belakang dan menatap sosok asing yang baru muncul. Damian menyadari pria tersebut berbahaya karena auranya saja membuat kulitnya terasa seperti tertusuk. Orang asing itu ternyata Robert dan aura dari tubuhnya begitu luar biasa, sehingga Damian langsung mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang certified knight. Belum sempat berpikir lebih jauh, Damian segera mendapati dirinya dikelilingi sekelompok prajurit. Damian terkejut melihat seorang knight muncul di tempat serendah itu. Kehadiran para prajurit menandakan ada sosok penting di area tersebut. Tidak lama kemudian dia mendengar suara gubernur mengaum dari kejauhan. Sebastian menuntut penjelasan mengapa Damian membuat masalah di tengah kota. Sebastian menegaskan Damian akan dihukum karenanya. Damian terkejut mendengarnya dan bertanya apakah gubernur benar akan menghukumnya. Sebastian mengklaim Damian telah merusak kota. Sebastian juga menuduh Damian mencoba membunuh Cedric yang dia anggap sebagai pengusaha baik hati. Selain itu, Sebastian menuding Damian menyerang perusahaan Cedric serta melukai banyak karyawan. Saat gubernur terus berbicara tanpa henti, para penonton terkejut mendengar dia menyebut Cedric sebagai pengusaha. Semua orang tahu Cedric hanyalah preman rendahan. Tetapi Sebastian membuat Cedric terdengar seperti orang terhormat. Setelah menyampaikan seluruh tuduhannya, Sebastian memberitahu Damian bahwa pelanggarannya tidak bisa dimaafkan. Cedric merasa senang karena dia berada di bawah perlindungan gubernur dan Damian tidak bisa menyentuhnya. Damian akhirnya menyadari bahwa Cedric adalah pria yang dia cari selama ini. Dia dengan sopan memintanya mendekat agar dia bisa memukul kepalanya. Cedric tidak percaya betapa kurang ajarnya Damian. Damian sudah curiga Black Snake memiliki koneksi dalam administrasi kota. Namun setelah melihat kejadian baru,
barusan, Damian menyadari bahwa para pejabat tersebut pada dasarnya mengagungkan Cedric. Damian kembali membuat mereka kesal. Dia mengatakan pada Sebastian bahwa gubernur sangat lucu karena menyebut seseorang seperti Cedric sebagai pengusaha baik hati. Sebastian berteriak pada Damian dan menyuruhnya diam. Dia memberitahu Damian bahwa hukumannya bisa dikurangi jika dia memohon pengampunan. Damian menjawab bahwa dia tidak melihat alasan untuk memohon karena dia tidak melakukan kejahatan. Perkataan tersebut menghancurkan ego Sebastian dan dia memutuskan menghukum Damian. Dia mengatakan bahwa dia sudah mencoba bersikap lunak, tetapi Damian justru membuat keadaan menjadi rumit. Sebastian kemudian memanggil Robert untuk menangani Damian. Robert menerima perintah tersebut dan maju. Dia berjalan mendekati Damian dan memintanya menjatuhkan senjata lalu menyerahkan diri. Damian hanya tertawa dan mengejek Robert dengan menyebutnya Guardian Knight. Kata-kata Damian membuat Robert tersinggung, tetapi dia menyadari sesuatu. Dia melihat bahwa Damian sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia bertanya pada Damian apakah dia berani atau hanya benar-benar bodoh. Damian menjawab singkat, mengatakan bahwa dia percaya diri. Robert tertawa dan menyebut Damian bodoh. Dia langsung mengayunkan senjata ke arah Damian. Damian menghindar, namun posisi sebelumnya hancur akibat serangan Robert. Damian tahu bahwa dia sedang percaya diri. Tetapi dalam pertarungan dia tidak berada pada level yang sama dengan Robert. Dia memutuskan bahwa satu-satunya hal yang perlu dilakukan hanyalah bertahan sampai waktu yang tepat tiba. Namun Damian kehilangan fokus saat memikirkannya dan membuat dirinya terbuka. Sebelum dia sadar, Robert sudah berada tepat di hadapannya. Robert hampir mengenainya dengan serangan kuat, tetapi Damian masih sempat bereaksi. Dia mencoba menahan serangan tersebut sebelum melompat mundur dengan salto. Dia mendarat dengan lutut dan merasakan lengannya terbakar. Hal tersebut membuatnya cemas karena dia sudah berusaha sebaik mungkin menangkis serangan tersebut, tetapi tetap terluka. Dia mulai bertanya-tanya di mana rencana cadangan miliknya. Tiba-tiba Robert kembali muncul di depannya dan bertanya ke mana dia melihat. Pada momen tersebut, Damian akhirnya memahami betapa cepatnya Robert. Kepalanya hampir hancur saat seseorang tiba-tiba muncul dan menahan serangan tersebut hanya dengan lengan. Pendatang baru itu menangkis tebasan Robert hingga senjatanya terlempar ke tanah. Semua orang terdiam melihat pemandangan tersebut, sementara Robert menunjukkan keterkejutan karena Damian memiliki sekutu. Robert kemudian meminta pendatang baru itu memperkenalkan diri. Orang asing tersebut membuka tudungnya dan tampak seorang gadis mengenakan armor mengilap. Penampilannya begitu menekan hingga keringat mulai mengalir di wajah Robert hanya dengan melihatnya. Dia menyadari bahwa wanita tersebut adalah seorang paladin. Pada saat yang sama, Damian mendengar langkah Victor yang berlari menghampirinya. Damian tersenyum dan bertanya pada Victor mengapa dia datang terlambat. Victor datang ditemani dua pria aneh lain yang mengenakan hoodie. Victor menyeringai sambil mengatakan pada tuannya bahwa dia akhirnya tiba. Cedric tidak percaya seorang paladin muncul dalam situasi seperti ini. Hal tersebut menandakan bahwa gereja kini ikut terlibat dalam seluruh kejadian. Dia bertanya-tanya apakah pihak gereja sudah mengetahui bahwa dia membuat kesepakatan dengan para Dark Mage. Di sisi lain, Damian merasa senang karena bawahannya kembali. Dia menggoda Victor dengan mencubit pipi. Victor bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Damian menjawab bahwa dia tidak baik karena harus menunggu terlalu lama. Dia bercanda bertanya pada Victor apakah dia ingin dipecat. Damian terkesan dengan kehadiran paladin tersebut. Dia kemudian mengatakan pada Victor bahwa dia puas karena Victor menyelesaikan tugas sesuai perintah. Victor tersenyum dan meyakinkan Damian bahwa dia selalu mampu menangani tugas. Beberapa jam sebelumnya Victor berlari menuju gereja seperti yang diperintahkan Damian. Dia tiba di sana saat mereka sedang berdoa. Dia sudah terengah-engah namun tetap bertanya apakah tempat tersebut adalah cabang Holy Order. Paladin yang mengenakan pakaian seperti biarawati berjalan menghampirinya dan memberitahu bahwa dia berada di tempat yang benar. Dia lalu meminta Victor menjelaskan alasan kedatangannya. Victor menyampaikan bahwa dia membawa pesan dari tuannya. Dia memberikan catatan itu beserta kepala Mauch lalu menyerahkannya pada sang paladin. Victor mengatakan bahwa Damian memberitahu bahwa barang-barang tersebut adalah bukti adanya seseorang yang bekerja sama dengan Dark Mage. Paladin langsung tertarik setelah mendengarnya. Dia mengambil catatan dari Victor dan meski energinya memudar, dia masih mampu merasakan jejak Dark Magic. Dia melihat sebuah simbol di pinggir catatan dan mengambil tas dari Victor. Dia memeriksa bagian dalam tas dan mengambil kepala mage untuk memastikan bahwa kepala tersebut memang milik Dark Mage. Victor merasakan amarah Paladin saat dia menyadari bahwa kepala itu adalah kepala Agito, salah satu pemimpin Yulan yang sudah lama mereka cari. Paladin segera ingin mengetahui siapa yang mengirim Victor, lalu dia membuka cape untuk memperlihatkan armor Paladin. Kini saat dia berdiri di hadapan Damian, penampilannya berbeda jauh. Dia bertingkah seperti gadis biasa, bukan seperti warrior, sehingga Victor sempat bertanya-tanya apakah dia benar orang yang sama yang ditemuinya di gereja. Paladin memberitahu Damian bahwa gereja telah menerima bukti yang dikirimkan dan mereka akan menangani
menangani urusan tersebut. Damian mengangguk dan menyatakan bahwa dia siap menyerahkan seluruh masalah kepada mereka. Paladin berterima kasih atas pemahaman tersebut dan membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Damian senang dengan kehadiran Paladin karena semua berjalan sesuai rencana. Paladin dikenal menjalani hidup sebagai pelayan Tuhan. Mereka penuh belas kasih dan sering melakukan amal bagi kaum miskin. Namun ketika berhadapan dengan demon atau orang sesat, para Paladin tidak ragu membakar jiwa mereka sendiri. Mereka pada dasarnya adalah sekumpulan fanatik sekaligus barisan terdepan gereja. Damian merasa bangga salah satu Paladin kini berpihak kepadanya. Pada saat itu Paladin maju untuk berbicara kepada seluruh orang yang hadir. Dia mengumumkan kepada warga dan para prajurit bahwa gereja sudah menerima laporan mengenai seseorang yang melakukan kontak dengan Dark Mage buronan dan orang tersebut saat ini berada di Landwork. Warga terkejut mendengar ada Dark Mage di kota. Paladin kemudian menyatakan bahwa selama penyelidikan berlangsung, gereja akan mengambil alih kota. Sebastian terkejut dan memprotes keputusan tersebut, menyatakan bahwa Landwork adalah kota yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri oleh kerajaan. Sebastian menolak menyerahkan otoritas kepada gereja selama dia masih di kota. Paladin lalu mengatakan pada Sebastian bahwa menumpas orang sesat adalah kehendak Tuhan. Karena itu otoritas gereja berada di atas otoritas kerajaan. Sebastian terus berdebat sampai Paladin menyebut bahwa dia dan Knight yang berada di sisinya adalah tersangka utama dalam penyelidikan. Sebastian terkejut dan mencoba meyakinkan Paladin bahwa mereka tidak memiliki alasan bekerja sama dengan Dark Mage. Paladin kemudian menunjuk Cedric dan memberitahu bahwa dia adalah orang yang menyembunyikan serta mendukung Dark Mage. Paladin menegaskan bahwa hanya dengan melindungi Dark Mage, mereka sudah menghancurkan diri sendiri. Sebastian benar-benar terkejut dan dia bertanya pada Cedric, apakah pernyataan Paladin benar? Cedric menyangkal, mengatakan bahwa dia tidak memiliki alasan melakukan hal seperti itu. Pada saat itu Paladin mengungkapkan bahwa ada bukti yang menentang ucapannya. Karena Cedric menyangkal, Paladin mengeluarkan notebook yang dikirimkan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa notebook tersebut berisi catatan lengkap mengenai barang-barang yang dibeli Cedric untuk Dark Mage. Setiap barang yang dia beli tercatat di dalamnya. Paladin menjelaskan bahwa mereka tinggal mencocokkan catatan tersebut dengan toko-toko untuk memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Cedric sadar bahwa mereka telah memojokkannya. Dia mengumpat dan mempertanyakan mengapa dia menulis seluruh barang tersebut. Dia terus berpura-pura tidak tahu, mengklaim bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Dark Mage. Paladin tidak memperdebatkan hal tersebut dan memerintahkan pasukannya menangkap Cedric, Sebastian, dan Robert. Sebastian akhirnya sadar bahwa Damian telah merencanakan semua sejak awal. Damian tersenyum seperti villain saat mereka digiring pergi. Sebastian menyadari bahwa dia akan disiksa habis-habisan jika dibawa ke gereja. Cedric kemudian mencoba bermain berbahaya. Dia berteriak pada Robert, bertanya apakah dia akan menyerah begitu saja dan membiarkan dirinya ditangkap. Cedric terus memprovokasi dengan mengatakan bahwa Robert dijebak atas sesuatu yang tidak dia ketahui. Saat mereka digiring pergi, Robert melihat kapaknya dan memutuskan mengambil langkah drastis. Dia mematahkan borgol dan menjatuhkan 2 prajurit di sampingnya. Setelah bebas, dia berlari menuju kapak. Dia mengambil senjatanya dan mengancam akan membunuh setiap anggota gereja agar bisa kabur. Orang pertama yang dia tuju adalah Paladin. Dia mengimbuh tubuh serta senjata dengan aura dan bersiap menghabisi wanita tersebut. Cedric dan kaki tangannya tersenyum, percaya bahwa Robert akan menang. Di sisi lain, Damian tahu Robert melakukan kesalahan fatal yang akan membinasakannya. Paladin menghindari serangan Robert dan bereaksi begitu cepat hingga Robert tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Robert telah membuat keputusan bodoh. Dalam sekejap, Paladin memukul Robert dengan keras hingga pukulannya menembus armor serta tubuh yang sudah diimbuhi aura. Satu pukulan Paladin menghancurkan tubuh Robert. Kaki tangan Robert terkejut melihat kekuatan brutal Paladin. Damian hanya tersenyum karena dia tahu betapa kejam dan kuatnya para Paladin. Dengan tangan masih menembus tubuh Robert, Paladin meninggalkan pesan dingin. Mereka yang menentang kehendak Tuhan, siapapun mereka akan dihukum jika Tuhan menghendaki. Tubuh Robert jatuh ke tanah dan Paladin berdiri di atasnya dengan tampilan mengerikan. Dengan tidak ada lagi yang melawan Cedric dan Sebastian ditangkap tanpa kesulitan. Cedric menelungkup dengan wajah tertanam di pasir sementara Sebastian masih mencoba mempertahankan wibawa sebagai gubernur. Victor bertanya pada Damian apakah Cedric adalah bos Black Snake dan Damian mengatakan benar. Victor mengejek Cedric, menyebutnya lelaki gendut tanpa aura. Cedric frustrasi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Damian kemudian berterima kasih kepada Paladin, mengatakan tugas terselesaikan dengan cukup mudah. Damian menyadari dirinya kuat tetapi tidak menyangka kekuatannya sedalam itu. Dilihat dari Sacred Power milik Paladin, Damian menyimpulkan bahwa ia kemungkinan murid Azure Flame. Ternyata Azure Flame adalah sosok terkuat di gereja dan salah satu dari 5 saint besar. Azure Flame dikenal telah menumpas banyak heretik.
Paladin itu berjalan mendekati Damian, mengungkapkan rasa terima kasih atas nama gereja. Damian bersikap rendah hati dan berkata ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan warga biasa. Paladin itu lalu memberitahu bahwa gereja mengakui usahanya dan tidak akan menuntut atas kejahatan apapun. Damian berpura-pura tidak mengerti saat pernyataan tersebut disampaikan. Paladin itu kemudian mengungkap bahwa ia tahu Damian sengaja melibatkan gereja untuk menutupi aksinya terhadap Black Snake. Damian terkesan Paladin itu mampu membaca niatnya. Damian akhirnya mengakui hal tersebut dan membungkuk meminta maaf jika kata-katanya menyinggung. Damian menjelaskan bahwa Dark Mage membuat banyak masalah di wilayah keluarga dan bahkan mencoba membahayakan keluarganya. Paladin itu memikirkannya lalu berkata bahwa ia tidak berniat meminta pertanggungjawaban. Damian merasa lega mendengarnya dan menyadari Paladin itu lebih fleksibel daripada perkiraannya. Paladin itu lalu mengungkap bahwa bounty di kepala Agatho juga akan diberikan kepada Damian. Damian terkejut karena tidak mengetahui adanya bounty. Ia bertanya berapa besar bounty tersebut. Paladin menjawab bahwa jumlahnya 1000 koin emas. Victor terkejut karena jumlah sebesar itu cukup untuk membeli kastil kecil. Damian tergoda dengan uang tersebut, tetapi ia berkata kepada Paladin bahwa ia ingin meminta hal lain. Ia bertanya, apakah ada kemungkinan untuk menerima sesuatu sebagai pengganti. Victor tidak percaya bahwa Damian menolak uang sebesar itu. Paladin itu menjelaskan bahwa permintaan semacam itu memang memungkinkan. Ia bertanya apa yang Damian inginkan dan Damian menyebut ingin salah satu teknik kultivasi mana yang dimiliki Order. Paladin terkejut mendengar permintaan tersebut. Ia menyebut bahwa Damian cukup kuat untuk menghabisi Black Snake seorang diri, tetapi tetap menginginkan teknik kultivasi mana. Damian tampaknya menyadari sesuatu yang penting setelah melawan Dark Mage. Ia menyadari bahwa ia hanya beruntung bisa menang melawan Agatho karena kekuatan Authority, sedangkan di masa depan ia harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Damian sadar ia harus mencapai tingkat lebih tinggi. Ia menyimpulkan bahwa ia membutuhkan teknik pelatihan mana para knight. Damian memberitahu Paladin bahwa ia hanya mempelajari teknik tingkat dasar, sehingga ia meminta sesuatu yang lebih maju. Paladin itu semakin terkejut ketika menyadari Damian mencapai level sekarang hanya dengan teknik dasar. Paladin kemudian memperhatikan Damian lebih dekat dan merasakan aura besar mengalir di tubuhnya. Ia menyimpulkan bahwa Damian sangat luar biasa jika semua yang diucapkan benar. Paladin itu juga menghubungkan fakta bahwa Damian berani menebas seorang heretik tanpa ragu. Karena itu, ia memutuskan memberi sebuah tawaran. Ia bertanya, apakah Damian ingin menjadi seorang Holy Knight? Ia mengatakannya dengan penuh semangat, tetapi Damian menolak langsung, menjawab bahwa ia tidak tertarik. Paladin itu tidak percaya, ia baru saja ditolak. Ia bertanya, mengapa Damian tidak mempertimbangkan menjadi Holy Knight, padahal hal tersebut dianggap kehormatan besar dan memberi kesempatan menghukum kejahatan. Paladin tampak mengintimidasi saat mengucapkannya dan Victor bersembunyi di belakang Damian. Damian tetap tenang karena tidak berniat menunjukkan rasa takut. Damian adalah seseorang yang tidak pernah percaya pada ajaran agama. Selain itu, ia jelas tidak tertarik menjadi anjing gereja. Ia membayangkan dirinya dikirim mengejar Dark Mage setiap hari. Karena tidak mungkin mengatakan hal itu langsung, Damian membuat alasan bernada sedih. Damian berkata bahwa ia belum layak menerima cinta Tuhan. Ia menambahkan bahwa ia ingin menjelajahi dunia dan mengikuti jejak ilahi sebagai pengabdi rendah hati. Victor tidak percaya karena menurutnya itu adalah kebohongan paling sederhana. Victor memperkirakan Paladin itu akan langsung membaca kebohongan tersebut. Namun mengejutkan, Paladin itu memegang tangan Damian dengan penuh semangat, menyebut bahwa ini pertama kalinya ia mendengar kata-kata sebersih itu. Victor terdiam tidak percaya kebohongan tersebut justru berhasil. Paladin itu kemudian memberitahu bahwa gereja akan menyediakan teknik kultivasi mana sebagai pengganti bounty. Meski begitu, ia berharap Damian berubah pikiran dan kembali suatu hari nanti untuk menjadi Paladin. Paladin itu lalu meminta satu hal lagi. Setelah percakapan panjang tersebut, Paladin itu akhirnya memperkenalkan diri. Ia menyebut namanya Agnes dan ia murid pertama Azure Flame. Wajah Damian bersinar senang karena tebakannya benar. Damian memberi penghormatan kepada Agnes, mengatakan bahwa merupakan kehormatan bisa bertemu. Damian kemudian bertanya kepada Agnes apakah ia bebas menyelesaikan urusan yang tertunda. Agnes bingung karena tidak mengetahui apa yang dimaksud, tetapi ia memberi izin. Damian langsung berjalan menuju Cedric. Cedric masih mengoceh saat Damian menendang perutnya. Tendangan tersebut sangat menyakitkan hingga Cedric muntah. Damian mengejek Cedric, mengatakan bahwa perut
Perutnya begitu besar sampai terasa seperti memukul bantal. Cedric hampir memanggil Damian sampah ketika Damian menendang kepalanya hingga tubuhnya terpental. Ia jatuh menghantam tanah, membuat Victor dan Agnes terkejut. Setelah puas memukul Cedric, Damian memberitahu Agnes bahwa semua sudah terselesaikan. Victor mendekati tuannya dan bertanya, apakah semuanya benar-benar selesai? Damian menjawab ya, meski ia belum sepenuhnya yakin. Di kediaman keluarga Leon Blume, kepala keluarga sekaligus ayah Erwin Holland terkejut saat tiba di rumah dan menemukan putranya gemetar di tempat tidur. Holland bergegas menghampiri, bertanya apa yang terjadi pada putranya. Dengan menangis, Erwin mengungkap bahwa ia hampir mati di tangan Damian. Holland tidak percaya bahwa putranya yang biasanya ceria kini ketakutan. Holland menuntut penjelasan dari pengawal. Pengawal itu mengungkap bahwa yang memukuli Erwin adalah Damian. Holland melempar vas karena marah. Ia tidak percaya seseorang dari keluarga rendahan berani menyentuh putranya. Ia yakin putranya kalah karena trik murahan. Dalam amarah, ia memerintahkan para knight pergi ke kediaman Viscounty untuk membawa Damian seperti seekor anjing. Sementara itu, Damian sudah kembali ke rumah, tetapi ia diantar oleh Agnes dan para pengikutnya. Paul dan istrinya menyambut mereka, tetapi dalam hati Paul marah karena putranya membawa seorang fanatik ke rumah. Paul mencoba terlihat ramah, mengatakan bahwa putranya sudah memberitahu bahwa Agnes akan tinggal di rumah untuk sementara. Agnes kemudian menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat agar mereka bisa menyelidiki para heretik. Paul mencoba mengusir mereka dengan mengatakan bahwa rumah kecil sehingga mungkin tidak cukup kamar. Ia langsung menelan kata-katanya ketika Agnes mengeluarkan sekantong besar uang sebagai tanda terima kasih. Paul memberitahu mereka bahwa mereka bebas beristirahat dimanapun. Setelah selesai berbicara dengan ayahnya, Agnes menghampiri Damian dan berterima kasih karena mengizinkan tim penyelidik tinggal di rumah mereka. Tampaknya itu adalah permintaan yang dimaksud Agnes saat sebelumnya mengatakan punya satu permintaan lagi kepada Damian. Agnes memberitahu Damian bahwa ia ingin menanyakan sesuatu lagi. Seperti sebelumnya, ia mendesak Damian untuk menjadi anggota gereja dan menyebarkan ajaran ilahi. Di sisi lain, orang tua Damian percaya bahwa Agnes sedang mencoba memikat putra mereka. Beberapa saat kemudian, Agnes memberikan buku teknik kultivasi mana yang diminta Damian. Ia meyakinkan bahwa buku-buku itu dipilih secara khusus agar sesuai kebutuhan Damian. Damian berterima kasih atas bantuannya, tetapi terkejut karena Agnes memberikan 2 buku. Agnes kemudian mengungkap bahwa salah satunya adalah buku Sword Technique. Ia merasa tidak tepat memberikan buku kultivasi tanpa buku sword teknik yang cocok. Damian tahu ia tidak membutuhkan sword teknik itu, tetapi juga tidak melihat masalah memilikinya. Buku pertama berjudul Destructive Sword Technique dan buku kedua Destructive Energy Technique. Damian terkejut karena tidak pernah melihat buku-buku itu sebelumnya. Agnes memberitahu Damian bahwa sulit mendapatkan kitab-kitab itu dan Damian pun berterima kasih lagi. Agnes menambahkan bahwa sulit mendapatkan buku tersebut karena banyak penolakan dari gereja. Ia hanya bisa mendapatkannya berkat bantuan gurunya. Ternyata Azure Flame tertarik pada Damian ketika Agnes memberitahunya tentang Damian. Ia menyebut Damian sebagai tipe orang terpilih yang dibutuhkan gereja. Karena itu, Agnes kembali bertanya apakah Damian mau mempertimbangkan menjadi paladin. Damian tetap pada pendiriannya, memberitahu Agnes bahwa ia tidak tertarik menjadi paladin. Agnes terpaksa mundur dan meyakinkan Damian bahwa ia tidak akan menanyakannya lagi agar tidak dicap pembuat masalah. Namun begitu, ia berharap suatu hari Damian berubah pikiran dan jika saat itu terjadi, ia diminta untuk datang mencarinya. Saat berjalan pergi, Damian hanya dapat memastikan bahwa Agnes tidak lebih dari seorang fanatik. Beberapa waktu kemudian, tim investigasi gereja menuju persembunyian Agito untuk melakukan penyelidikan. Salah satu dari mereka mengangkat masalah yang mengganggunya. Ternyata, ia tidak percaya bahwa Damian adalah orang yang membunuh Agito karena Agito adalah the mage yang sangat kuat dan telah lama menghindari gereja. Rekannya setuju dengannya, mengatakan bahwa Agito mungkin lemah dalam pertarungan, tetapi tetap seorang dark mage yang kuat dan tidak mungkin Damian bisa membunuhnya. Keduanya yakin bahwa Damian pembohong, tetapi karena Agnes sudah mempercayainya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya mulai berdebat apakah harus mengangkatnya sebagai kekhawatiran. Tiba-tiba Agnes muncul di belakang mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya bisa mempercayai Damian. Keduanya terkejut melihat wanita itu muncul entah dari mana. Agnes memahami keraguan mereka tetapi memberitahu bahwa Damian tidak berbohong. Salah satu pria menyebut sulit baginya percaya bahwa Damian membunuh Agito. Agnes kemudian mengingatkan rekan-rekannya bahwa Damian sudah menjelaskan bagaimana ia melakukannya. Damian menjelaskan bahwa ia menghindari serangan Agito lalu memenggal kepalanya. Ini terdengar mustahil bagi keduanya karena mereka tahu tidak mungkin Damian bisa menghabisi Agito seperti itu. Agnes mengungkap bahwa pada hari ketika Damian mengirim kepala Agito kepada mereka, ia juga meragukan kemampuan Damian. Karena itu ia tetap tinggal dan mengamati Damian bertarung melawan bawahan Black Snake.
Ia melihat sendiri bagaimana Damian bertarung melawan puluhan pria tanpa terluka sedikit pun. Agnes mengungkap bahwa ia juga menyaksikan Damian menepis bola api, yang sebenarnya adalah magic. Kedua pria itu terkejut karena hal tersebut dianggap mustahil. Agnes memberitahu mereka bahwa itu sebenarnya mungkin. Agnes belajar bahwa mereka yang mencapai tingkat Swordmaster dapat menahan serangan apapun, termasuk magic. Ketika mendengar ini, mereka menduga Damian mungkin seorang Swordmaster, tetapi Agnes menolak kemungkinan itu. Namun Agnes cukup yakin bahwa Damian adalah warrior luar biasa. Ternyata motif Agnes ikut dalam penyelidikan adalah mencoba meyakinkan Damian agar bertemu Azur. Agnes sangat yakin bahwa Damian dapat menjadi aset besar bagi gereja. Setelah mengatakan semua itu, ia mendesak mereka mengesampingkan keraguan dan fokus pada penyelidikan. Sementara itu, para Night Lion Blume sudah mendekati wilayah tersebut. Ada dua apprentice Knight, named Lavender dan Olpis, yang dipimpin oleh official Knight bernama Garrick. Saat mendekati kediaman Haksin, Garrick mengingatkan bawahannya tentang misi yang diberikan Marquis Holland. Mereka hanya diberi perintah untuk menangkap Damian, tetapi Garrick menganggap ini terlalu mudah. Ia berencana menghukum Damian atas semua hal yang dilakukan yang menodai nama keluarga mereka. Mereka melewati seorang pria tua yang tidak bersalah dan Garrick memutuskan berhenti. Ia bertanya apakah pria tua itu penduduk estate Haksin dan pria tua itu berkata, ya. Ia masih ingin bertanya mengapa mereka ingin tahu ketika kepala pria tua itu tiba-tiba terpenggal. Garrick memenggal kepala itu tanpa provokasi atau rasa tidak hormat dari pria tua. Ia membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa pria tua itu tidak membungkuk padanya setelah melihat lambang Leon Bloom yang dibawa. Bahkan bawahannya percaya Garrick bertindak terlalu jauh karena pria tua itu buta. Namun mereka tidak berani mengatakannya agar tidak berakhir seperti pria tua malang itu. Garrick kemudian memberitahu Lavender dan Olpis bahwa ia punya ide. Ia ingin mereka menyeret Damian ketika tiba di kediaman, lalu membantai semua orang di dalamnya. Victor sedang sibuk dengan pekerjaannya ketika ia berbalik dan melihat tiga Knight menakutkan mendekatinya. Di sisi lain, Agnes dan tim investigasi terpaksa meninggalkan persembunyian Agito karena tempat itu runtuh. Mereka hendak pergi ketika melihat Damian sedang bermeditasi di atas batu. Agnes terpesona dengan apa yang ia lihat meskipun tidak mengetahui maksudnya. Agnes tahu bahwa teknik energi destruktif yang diberikan pada Damian seharusnya menjadi metode kultivasi yang memungkinkan seseorang menyerap mana dari sekitar. Namun Agnes terkejut karena Damian mampu melakukan ini hanya dalam beberapa jam. Ketika Damian membuka mata, ia terkejut melihat Agnes dan para bawahannya menatapnya dengan kagum. Damian kemudian berjalan mendekati Agnes, bertanya apakah penyelidikannya sudah selesai, dan Agnes berkata sudah. Agnes menyebut bahwa Damian telah membuat kemajuan dari apa yang ia lihat. Damian menjawab bahwa ia memang membuat kemajuan, tetapi hanya sedikit. Damian akhirnya memahami mengapa Agnes mengatakan sulit mendapatkan buku itu karena metode di dalamnya sangat berguna baginya. Ternyata teknik energi destruktif diciptakan untuk mengimbangi konsumsi mana yang besar dari teknik pedang destruktif. Karena itu, Damian mampu mengumpulkan mana lebih cepat dibandingkan teknik lain yang dimilikinya. Bahkan ia mampu menarik mana eksternal untuk sementara. Situasi menjadi canggung setelah mereka selesai membicarakan metode kultivasi. Agnes hendak mengusulkan makan bersama ketika Damian tiba-tiba mencium hawa pembunuhan yang mengerikan di udara. Ia langsung menyadari bahwa seorang pembuat onar telah memasuki wilayah mereka. Damian memberitahu Agnes bahwa ia harus menangani sesuatu dan akan kembali ke rumah terlebih dahulu. Ia memberitahu Agnes bahwa ia bebas kembali ke kediaman dengan kecepatan yang diinginkan. Setelah mengatakan ini, Damian melesat pergi seperti kilat, membuat Agnes dan bawahannya terkejut. Agnes menyimpulkan bahwa Damian mengendalikan mananya dengan presisi ekstrem karena itu satu-satunya cara ia bisa bergerak secepat itu. Di kediaman, Victor sedang dihajar oleh para Night Leon Bloom. Meskipun dipukuli para Night, ia menolak memberitahu lokasi tuannya. Victor mengatakan bahwa ia tidak siap memberitahu mereka di mana Damian berada karena mereka berniat menyakitinya. Saat itu, Paul keluar dari rumah dan berlari menuju para Night meminta mereka berhenti menyerang Victor. Paul memegang Victor dan bertanya, apakah ia baik-baik saja? Dengan marah, Paul menanyakan pada para Night mengapa mereka melukai warga sipil tanpa provokasi. Garrick kemudian mengklaim bahwa apa yang dilakukan pada Victor tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang dibawa Damian pada rumah Leon Bloom. Dengan nada mengancam, Garrick memberitahu Paul bahwa mereka datang untuk membawa Damian. Garrick meyakinkan Paul bahwa mereka tidak akan menyentuh siapapun di kediaman begitu Damian diserahkan. Paul sebenarnya sudah mengira akan ada balasan dari Leon Bloom, tetapi tidak menduga mereka akan serendah ini. Pada saat yang sama, Paul tahu bahwa Garrick berbohong karena begitu ia menyerahkan putranya, para ksatria pasti akan mengubah seluruh kediaman menjadi kolam darah. Dengan suara tegas, Paul
memberitahu Garik bahwa ia tidak siap menyerahkan putranya. Garik bertanya apakah Paul yakin dengan keputusan yang dibuat karena pasti akan menyesalinya. Paul mengatakan bahwa ia tidak akan mengubah pemikirannya. Karena ini adalah tempat Paul berpijak, Garik menyuruh para bawahannya menghancurkan segala yang ada di wilayah itu sampai menemukan Damian. Paul masih berteriak pada mereka untuk berhenti ketika suara mengerikan bergema dari belakang, menanyakan apakah mereka sudah kehilangan akal. Ternyata itu Damian yang sedang berjalan menuju mereka dengan aura sangat menekan. Ia terlihat sangat marah dan bahkan Garik bisa merasakan niat membunuh mengalir dari tubuhnya. Bawahan Garik tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak berkat aura menakutkan Damian. Tidak ada dari mereka yang mampu bergerak sampai Damian berjalan melewati mereka menuju Victor dan ayahnya. Damian bertanya pada ayahnya apakah ia baik-baik saja. Dan ia menjawab ya, tetapi mengkhawatirkan Victor yang telah dipukuli sampai babak belur. Damian memberitahu para Knight bahwa mereka sangat beruntung Victor memiliki tubuh yang kuat. Kalau tidak, ia pasti sudah mati. Dan jika Victor mati akibat pukulan mereka, ia akan menghabisi mereka saat itu juga. Akhirnya Garik menyadari bahwa orang di depan mereka adalah Damian. Ia percaya bahwa Damian merasa beruntung hanya karena mengalahkan Erwin dengan trik murahan. Garik kemudian memerintahkan orang-orangnya menyerang Damian dan memastikan ia berlutut padanya. Olpis dan Lavender melakukan seperti diperintahkan dan menyerbu Damian. Menyadari bahwa para Knight belum siap belajar sopan santun, Damian memutuskan mengajarkan secara paksa. Ia meraih Knight terdekat dan menahannya. Ia sudah mencari cara untuk mencoba mana yang baru saja dikumpulkan. Dan karena mereka muncul, Damian melihat mereka sebagai subjek uji yang sempurna. Ia memelintir tangan targetnya sebelum meninju dadanya begitu keras hingga rasa sakit menembus armornya. Setelah selesai dengan Lavender, ia mengejar Olpis. Ia memberikan tendangan tepat di bawah rahangnya yang membuatnya terpental. Tanpa kesulitan, Damian menumbangkan kedua ksatria itu, membuat Garik terkejut. Tak lama kemudian, Victor terbangun dan memanggil Damian. Damian menoleh dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Victor tersenyum pada tuannya sebelum mengacungkan ibu jari. Saat Damian melihat ini, ia tersenyum karena tahu apa artinya. Ia mengakui bahwa hambanya cukup menarik. Gareth Lobada turun dari kudanya dan berjalan menuju Damian. Ia akhirnya menyadari bahwa mungkin Damian tidak mengalahkan Erwin dengan trik sampah, tetapi masih bingung bagaimana seseorang seperti dia memiliki kemampuan sehebat itu. Damian menjawab bahwa Garik tidak perlu mengetahui hal itu. Tiba-tiba Garik mulai tertawa, mengatakan bahwa ia telah menyatukan semua teka-teki. Ia menunjuk Damian, mengatakan bahwa ia bukan Damian yang asli. Semua yang menonton benar-benar bingung, dan Damian bertanya pada Garik, maksudnya bahwa ia bukan dirinya yang asli. Garik berteriak sekuat tenaga, menyuruh Damian untuk tidak berbohong padanya. Ia percaya bahwa semuanya telah diatur oleh mereka yang membenci keluarga Lionblume untuk menghentikan mereka berkembang. Garik bersikeras bahwa Damian bukan Damian yang asli. Ia percaya bahwa ia sedang menatap seorang penipu yang disewa untuk merusak dan menghancurkan nama keluarga Lionblume. Garik dengan marah mencabut pedangnya, siap menghukum Damian karena mengacaukan Lionblume. Damian sangat kecewa karena tidak percaya seorang official knight seperti Garik begitu bodoh. Garik mengambil posisi menyerang, siap memberi pelajaran pada Damian. Ternyata Lavender masih sadar, tetapi untuk menghindari dipukuli lagi, ia tetap berbaring di lantai seolah tidak sadarkan diri. Sebelum Garik dan Damian mulai bertarung, Victor menyemangatinya untuk menang. Garik bisa melihat bahwa Damian terampil, tetapi egonya mengatakan bahwa ia bisa menghadapinya dengan mudah. Garik menyiapkan jangkauan serangan, menunggu Damian melangkah masuk agar ia bisa memberikan kerusakan maksimal. Ia mengayunkan pedangnya, tetapi tanpa usaha, Damian menahan serangan itu. Damian menyeringai seperti orang gila karena akan melawan official knight sesungguhnya. Damian dengan mudah mendorong Garik mundur, membuatnya terkejut. Meski begitu, Garik tetap percaya bahwa itu hanyalah kebetulan. Garik kemudian melepaskan rentetan ayunan pedang, percaya bahwa Damian tidak akan mampu menghindarinya. Namun, Damian menghindari semuanya dan akhirnya memutuskan untuk mulai serius dalam pertarungan. Mata Damian berubah biru saat ia melesat ke arah Garik dengan kecepatan menyilaukan. Garik gagal melacak serangan Damian dan dihajar habis-habisan. Sebelum Garik menyadarinya, ia ditendang di kepala dan terlempar ke pasir seperti sampah. Damian menatapnya dengan kemarahan yang menyala dan memberitahu bahwa tendangan ke kepala itu untuk pelayannya Victor. Garik bangkit kembali dan menyerang Damian dengan lebih mematikan dari sebelumnya. Ia menggunakan teknik pamungkasnya, Swift Lion Majestic Sword. Ia menusukkan pedangnya ke depan, menirukan cakaran besar seekor singa. Meski serangan menakutkan itu datang, Damian tidak khawatir. Damian mengambil posisi sempurna dan menahan serangan Garik, menghancurkan pedangnya dalam prosesnya. Sebelum Garik menyadarinya, Damian melesat melewatinya dan menebas lengan kanannya.
Garrick menjerit kesakitan saat lengannya terlepas dari tubuhnya. Garrick jatuh ke tanah membuat Paul terkejut. Victor di sisi lain mengepalkan tangan karena tuannya memenangkan pertarungan. Garrick terus berteriak tentang lengannya, dan sebelum ia bisa melakukan apapun, Damian menghampirinya, menodongkan pedang ke lehernya. Garrick segera mulai memohon agar dibebaskan. Ia tetap bersikeras bahwa ia tidak sedang melawan Damian yang asli. Damian hanya berteriak padanya, memberitahu bahwa ia adalah Damian. Damian kemudian mengatakan bahwa ia seharusnya memohon nyawa sedikit lebih awal, tetapi mungkin sudah terlambat untuk itu. Damian marah karena Garrick mengacaukan keluarganya. Ia tidak hanya melakukan itu, tetapi juga menaikkan peringkat para bawahannya yang jelek ke jajaran orang paling jelek di dunia. Garrick terus memohon, meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun Damian memberitahunya bahwa ia meminta maaf pada orang yang salah. Damian memanggil Victor untuk mendekat, dan Garrick hampir kehilangan akal ketika melihat Victor memegang sebuah gada. Beberapa saat kemudian, Victor melakukan beberapa hal luar biasa pada Garrick dan para bawahannya. Wajah mereka semua bengkak setelah beberapa ronde pemukulan dari Victor. Victor masih ingin memukul Garrick, tetapi Damian menyuruhnya untuk tidak melakukannya, karena Garrick bisa saja mati dari satu pukulan lagi. Victor menyarankan agar mereka memotong satu atau dua anggota tubuh lagi. Damian menerima saran itu dan hampir bergerak ketika ayahnya menghentikannya. Garrick memanfaatkan kesempatan itu untuk mulai memohon, mengatakan pada Paul bahwa ia menyesal atas segala yang terjadi. Paul berteriak pada Garrick, mengatakan bahwa satu permintaan maaf tidak cukup untuk menutupi apa yang telah ia lakukan. Paul menyebut bahwa mereka mungkin sudah celaka jika Damian tidak kuat. Garrick menyadari bahwa situasi bisa menjadi gelap, dan ia cepat-cepat membenturkan kepalanya ke tanah, memohon Paul untuk mengampuninya. Paul mengambil waktu sejenak untuk memikirkannya sebelum akhirnya memberi isyarat pada putranya untuk mundur. Bahkan tanpa ayahnya menghentikannya, Damian tidak berniat membunuh Garrick dan orang-orangnya. Ia tahu bahwa membunuh Garrick dan orang-orangnya akan menghancurkan sedikit hubungan yang masih dimiliki kedua rumah itu bersama. Damian akan melawan Leon Blume tanpa ragu, tetapi ia khawatir tentang keluarganya. Pada saat yang sama, ia tidak ingin melepaskan Garrick begitu saja karena mereka mungkin akan membalas. Damian sedang memikirkan apa yang harus dilakukan ketika Agnes muncul di tempat kejadian. Wajah Damian bersinar ketika ia menyadari bahwa Agnes mungkin bisa membantunya lagi. Damian kemudian menjelaskan seluruh situasi kepada Agnes. Setelah mendengar kekhawatirannya, Agnes menyebut bahwa ia mungkin dapat membantu. Agnes mendapatkan ide cemerlang, karena House Haxon membantu mereka menumbangkan salah satu pejabat eksekutif Yulan. Untuk pertama kalinya, ia mengatakan gereja dapat menetapkan House Haxon sebagai keluarga sekutu. Paul senang mendengar ini karena hal itu mungkin bisa menyelamatkan keluarga mereka dari krisis. Damian memegang tangan Agnes, menanyakan apakah ia akan menerima tawaran itu, dan ia menjawab ya. Damian tersenyum dalam hati karena semuanya berjalan sesuai keinginannya. Setelah ia mengamankan kesepakatan dengan gereja, ia menoleh pada Garrick, menanyakan apakah ia sudah mendengar bahwa keluarga mereka kini berada di bawah perlindungan gereja. Damian kemudian menyuruh Garrick untuk melaporkan perkembangan baru itu kepada House Leon Bloom. Begitu Damian menyadari bahwa ia telah menanamkan rasa takut pada Garrick, ia memberitahu bahwa ia dan bawahannya boleh pergi. Ketiganya langsung menerima tawaran itu dan lari dengan ekor di antara kaki. Victor dengan bersemangat mengatakan bahwa keluarga mereka bebas, tetapi Paul tidak yakin. Ia memberitahu Victor bahwa mereka perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Paul kemudian mengadakan rapat keluarga untuk membahas pilihan mereka. Abel bertanya kepada ayahnya mengapa mereka perlu membahas apapun lagi karena mereka baru saja mendapatkan perlindungan gereja. Louis kemudian mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa berharap gereja sepenuhnya turun tangan. Abel terkejut dan bingung ketika mendengarnya, dan Paul memberitahu Abel bahwa Louis benar. Paul menyebut bahwa gereja tidak benar-benar mau terlibat dalam urusan keluarga bangsawan. Selain itu, keluarga Leon Blume cukup berbahaya karena kekuatan militer mereka. Paul menyebut bahwa ada beberapa cara bagi House Leon Blume untuk menghancurkan mereka jika mereka mau. Paul kemudian menyebut bahwa ada dua solusi untuk masalah tersebut. Mereka bisa membayar keluarga Leon Blume atau mencari perlindungan dari keluarga bangsawan yang berpangkat lebih tinggi. Paul menganggap pilihan terakhir sebagai peluang terbaik mereka. Tiba-tiba Agnes menyela, mengatakan bahwa ada cara lain. Ia menyebut bahwa Damian dapat menjadi seorang paladin. Damian terkejut karena tidak menyangka Agnes akan mengeluarkan ide itu di depan keluarganya. Seperti sebelumnya, Damian tidak setuju dengan tawaran itu. Paul kemudian menghapus pilihan tersebut karena Damian tidak mempertimbangkan untuk
menjadi paladin. Tiba-tiba Abel berdiri dari tempat duduknya dan mempertanyakan keputusan ayahnya mengapa ia begitu mudah menerima keputusan Damian untuk tidak menjadi paladin. Abel mengatakan semuanya akan selesai jika Damian hanya setuju untuk menjadi paladin. Abel menyuruh ayahnya memerintahkan Damian menjadi paladin karena Damian telah menjadi duri sepanjang waktu. Damian marah ketika mendengar ini dan terlihat jelas dari wajahnya. Abel melanjutkan dengan mengatakan bahwa semuanya dimulai karena Damian. Paul tidak tahan lagi dengan omongan anaknya dan menyuruhnya duduk selagi masih mengatakan dengan baik-baik. Ekspresi dan aura Paul menakuti Abel, memaksanya duduk kembali. Paul mengatakan ia setuju dengan Abel bahwa semuanya dimulai dari Damian. Namun Paul tidak menyalahkan Damian untuk apa yang terjadi. Ia mengingatkan keluarga bahwa Erwin telah melakukan pendekatan tak terhormat pada Louis. Paul mengatakan Erwin tidak akan menyerah jika Damian tidak turun tangan menantangnya. Paul kemudian menyebut bahwa Damian sebenarnya melindungi Louis dari Erwin dan itu seharusnya tugasnya sebagai seorang ayah. Karena itu Paul berdiri dan menepuk bahu putranya, memberitahunya bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang baik. Wajah Damian bersinar bahagia karena ayahnya memujinya karena membalas penghinaan Haus Leon Blume. Paul kemudian meyakinkan putranya bahwa mulai sekarang ia yang akan menangani masalah itu. Damian ingin memberi saran, tetapi Paul memintanya memberikan kesempatan untuk bertindak sebagai seorang ayah meski hanya sekali. Tiba-tiba kepala pelayan masuk ke ruangan memberitahu keluarga bahwa ada tamu dari House Gold Pixie. Paul terkejut karena tidak ingat pernah berurusan dengan House Gold Pixie. Disinilah kepala pelayan mengungkapkan bahwa Damian meminjam uang menggunakan ladang gandum keluarga sebagai jaminan. Ternyata masa pembayaran telah lewat, itulah sebabnya perwakilan keluarga itu datang ke estate untuk menagih. Damian yang baru saja menerima pujian dari Paul, langsung mendapat pukulan di wajah karena apa yang telah ia lakukan. Damian kemudian pergi ke ruang tunggu untuk berbicara dengan penagih utang. Damian kesulitan mengingat orang itu. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Olan, dan ia adalah manajer cabang Dash and Cash yang merupakan anak perusahaan House Gold Pixie. Disinilah Damian mengingat bahwa Olan lah yang menyarankannya menggunakan tanah keluarga sebagai jaminan. Damian dijanjikan bahwa dengan itu ia akan mendapatkan lebih banyak uang. Olan bahkan meyakinkan Damian bahwa jaminan hanyalah formalitas karena tidak mungkin seorang rakyat biasa sepertinya akan mengambil tanah dari bangsawan. Damian akhirnya mengingat bahwa Olan lah yang membujuknya mengambil pinjaman menyebalkan itu. Damian tidak percaya betapa bodohnya dirinya di masa lalu menyerahkan surat tanah itu. Damian kemudian bertanya kepada Olan berapa banyak ia berutang dan ia menjawab 300 koin emas. Damian terkejut mendengarnya, tetapi Olan menunjukkan kontrak untuk memastikan ia tidak berbohong. Damian tidak percaya dengan apa yang ia lihat karena ia bahkan tidak tahu mengapa ia meminjam uang itu sejak awal. Namun, ia khawatir karena keluarganya tidak memiliki uang sebesar itu untuk membayar saat ini. Damian sudah membayangkan seluruh keluarganya menjadi pengemis karena apa yang ia lakukan. Olan kemudian menyebut bahwa kegagalan membayar hutang hari itu berarti tanah yang digunakan sebagai jaminan akan menjadi milik Dash and Cash. Damian mencoba memprotes, mengingatkan Olan bahwa ia mengatakan jaminan hanyalah formalitas. Olan mengakui ia mengatakan itu, tetapi kemudian mengklaim bahwa Duke Gold Pixie telah memerintahkan mereka menagih semua hutang tanpa peduli status peminjam. Keringat menetes dari wajah Damian saat ia menyadari bahwa ia mungkin telah menembak kakinya sendiri. Tiba-tiba Olan bertanya apakah ia tidak memiliki uangnya. Dengan ekspresi sedih, Damian memberitahu Olan bahwa ia tidak mampu menyiapkan pembayaran. Saat Olan mendengar ini, ia tersenyum karena tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Olan langsung membuat dirinya nyaman di sofa. Olan menguap sambil meregangkan tubuh dan memberitahu Damian bahwa seharusnya ia tidak meminjam uang jika tahu tidak bisa membayarnya. Olan memberitahu Damian bahwa ia tidak punya pilihan selain menagih uang dengan cara yang ia pilih. Olan sudah tahu sejak awal bahwa Damian tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman itu. Olan mengakui bahwa ia mencintai uang, tetapi yang paling ia nikmati adalah momennya. Ia suka melihat bangsawan jatuh di hadapannya dan memohon belas kasihan. Olan sudah membayangkan wajah seperti apa yang akan dibuat Damian saat memohon padanya. Sementara itu, Paul dan seluruh keluarga menunggu dengan cemas hasil pertemuan Damian dengan Olan. Para wanita mendesak para pria untuk menenangkan diri dan duduk sementara Damian menyelesaikan masalahnya. Namun para pria tidak memiliki kekuatan untuk duduk karena mereka tahu masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Louis kemudian mengingatkan ayahnya bahwa Damian tidak pernah mengecewakan mereka setiap kali ia maju untuk menangani sesuatu.
Paul setuju dengannya, tetapi mengatakan bahwa itu hanya untuk situasi yang membutuhkan kekerasan. Paul menyebutkan bahwa kemampuan bertarung dan kemampuan negosiasi sangatlah berbeda. Di ruang tunggu, Damian sudah menghajar orang-orang Olan karena mereka terlalu sombong di depannya. Olan terkejut ketika melihat anak buahnya sudah terkapar tidak berdaya di lantai. Orang terakhir melompat ke arah Damian dan mencoba menebasnya, tetapi Damian menyambutnya dengan pukulan uppercut yang langsung membuatnya tumbang. Damian kemudian menyebutkan bahwa orang itu telah melakukan kesalahan besar dengan menghunus pedang terhadap seorang bangsawan. Damian menganggap apa yang ia lakukan kepada mereka tidak lebih dari tindakan membela diri. Olan menjerit ketakutan ketika Damian menyelesaikan urusannya dengan para bawahannya dan berjalan mendekatinya. Olan langsung meninggalkan posisi nyamannya dan jatuh berlutut. Yang mengejutkan, Damian berbicara padanya dengan ramah, memberitahunya bahwa ia belum bisa membayar uangnya. Olan gemetaran dan mengatakan pada Damian bahwa itu tidak masalah. Damian memegang Olan seperti orang yang sangat ramah, tetapi juga psikopat saat ia mengusulkan untuk membayar pinjaman dengan cara lain. Dengan rasa takut menggerayangi tubuhnya, Olan tidak punya pilihan selain menyetujui tawaran Damian. Keesokan harinya, Abel mengungkapkan betapa kecewanya ia karena Damian kembali bisa lolos dari situasi sulit dengan kekerasan. Ternyata, Damian sedang bersiap untuk meninggalkan rumah. Ibu dan kakaknya memintanya menjaga diri dan juga makan dengan benar selama ia pergi. Abel benar-benar mengalami kehancuran mental saat ia berlutut sambil memegang kepalanya. Paul tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan menyuruh putranya untuk menyingkir dan memberikan ucapan perjalanan kepada kakaknya. Ternyata Damian mengusulkan sebuah rencana kepada ayahnya yang disetujuinya dengan berat hati. Agnes menunjukkan rasa kecewanya karena ia dan Damian sudah akan berpisah. Damian memberitahunya bahwa ia menghargai semua bantuan yang telah ia berikan sejauh ini. Karena penyelidikan mereka juga sudah selesai, Agnes mengatakan bahwa mereka akan pergi keesokan harinya. Agnes sulit menatap wajah Damian karena tidak bisa mengendalikan rasa malunya. Ia mendoakan perjalanan Damian dan Damian berterima kasih atas doanya. Agnes mencoba memanfaatkan kesempatan untuk meminta Damian menjadi seorang paladin, tetapi Damian langsung menolaknya. Setelah selesai menyapa semua anggota keluarga, Damian memutuskan bahwa sudah waktunya ia pergi. Ia berjalan menuju kereta dan Victor meyakinkannya bahwa semua barang sudah dimasukkan ke dalam kereta. Kereta itu ternyata milik Olan dan ukurannya cukup luas. Olan mencoba bersikap seperti anak baik, menjamin pada Damian bahwa ia akan memastikan perjalanan mereka berjalan lancar sampai ke tujuan. Damian senang mendengarnya dan memuji Olan atas sikap baiknya. Damian kemudian menyarankan agar mereka makan lobster untuk makan siang. Saat semuanya sudah siap, Damian menyuruh Victor memberitahu kusir. Kereta mulai bergerak dan ternyata mereka menuju House Gold Pixie. Tak lama kemudian, mereka tiba di mansion milik House Gold Pixie. Damian dan Victor sama-sama terpesona oleh keindahan bangunan tersebut. Damian terkesan karena menganggap mansion tersebut sangat cocok untuk keluarga terkaya di seluruh kerajaan. Damian menoleh pada Olan dan memujinya karena telah membantunya menikmati perjalanan sampai tiba di estate. Olan menundukkan kepala dengan hormat, memberitahu Damian bahwa ia sudah memberitahu Duke bahwa ia akan datang. Jadi langkah berikutnya hanya masuk. Di dalam hati, Olan kesal karena sepanjang perjalanan ia bekerja keras seperti anjing, bukan seperti seorang pelayan. Olan berharap Damian mendapat nasib buruk di tangan Duke supaya dia mati. Namun saat akan mengantar Damian turun, dia berkata bahwa dia berharap segalanya berjalan baik baginya. Damian lalu menyuruh Victor menunggu selama dirinya menyelesaikan urusan di dalam rumah. Damian masuk ke dalam bangunan untuk bertemu Adam Gold Pixie, Duke dari Apple Kingdom. Adam menyambut Damian dengan cara yang menunjukkan bahwa dia sudah mengenalnya. Adam kemudian bertanya pada Damian untuk apa dia mencarinya. Damian menjelaskan bahwa dia meminjam uang dari bisnis pinjaman mereka dan masa jatuh temponya sudah tiba. Adam tersenyum mendengarnya dan menganggap Damian sebagai salah satu pelanggan mereka. Damian lalu mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang, tetapi ingin melunasinya dengan cara lain. Adam tidak mengerti karena dia tidak tahu bagaimana Damian berniat membayar pinjaman tanpa uang. Damian lalu menjelaskan bahwa dia ingin membantu mereka mengalahkan Leon Bloom sebagai metode pembayaran. Semua orang di ruangan tersebut, termasuk para Knight Adam, terkejut mendengarnya. Adam menyimpulkan bahwa Damian pasti sudah mendengar beritanya. Di sebelah Adam berdiri Guardian Knight bernama Gaol dan dia setuju dengan tuannya. Ternyata sebuah tambang emas ditemukan di perbatasan antara Leon Bloom dan Gold Pixie. Karena kedua keluarga tidak pernah akur, mereka merencanakan duel antara para Knight kelas rendah untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan monopoli atas tambang emas tersebut. Berkat pengetahuan kehidupan sebelumnya, Damian sudah mengetahui hasil duel tersebut. Leon Bloom keluar sebagai pemenang dan menggunakan emas baru tersebut untuk memperluas kekuatan mereka. Sementara itu, Gold Pixie kehilangan pengaruh.
Pada dasarnya, Damian berencana membantu mereka memenangkan duel sebagai pembayaran utang. Rencana tersebut menjadi keuntungan ganda untuknya karena dia bisa menggunakannya untuk menekan Leon Blum. Setelah mendengar usulan Damian, Adam mengakui bahwa rencana tersebut cukup ambisius. Dia kemudian bertanya pada Damian apakah benar bahwa Damian mengalahkan putra kedua Leon Blum dan bahkan mengalahkan Black Snake. Dengan senyum percaya diri, Damian menjawab bahwa semua yang mereka dengar tidak lain adalah kebenaran. Adam mengakui bahwa tawaran tersebut menggoda karena dia sedang mencari Knight untuk berpartisipasi dalam duel. Damian meyakinkan Adam bahwa dia adalah kandidat sempurna untuk melawan Michael, putra tertua Leon Blum. Adam terkejut dan bertanya pada Damian apakah dia yakin bisa mengalahkan Michael karena Michael dianggap seorang jenius. Damian mengakui bahwa Michael memang hebat, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk dirinya. Salah satu Knight di ruangan tersebut, Ernst, menentang pendapat itu dan mengatakan pada tuannya bahwa beberapa rumor pasti dilebih-lebihkan. Knight tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia yakin Chelsea akan membawa kandidat yang cocok untuk mereka. Ternyata, Chelsea sudah pergi selama sebulan untuk mencari kandidat terbaik yang akan membantu dalam duel. Karena sudah pergi cukup lama, mereka percaya bahwa dia pasti sedang dalam perjalanan kembali. Karena Chelsea tidak pernah mengecewakan, Ernst tidak berpikir dia akan gagal kali ini. Setelah mendengar pendapat para bawahannya, Damian mengakui bahwa semuanya memberikan komentar bagus. Damian tidak percaya bahwa para ksatria tersebut telah merusak rencananya. Adam kemudian bertanya pada Damian apa yang harus dilakukan karena para bawahannya menyarankan agar tidak memilih Damian sebagai kandidat. Menyadari bahwa Adam sedang mengujinya, Damian memutuskan bahwa contoh nyata harus diberikan untuk mengubah pikiran mereka. Damian kemudian memberitahu Adam bahwa dia sedang membuat kesalahan besar karena memilih Damian sebagai kandidat duel adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Damian meyakinkan Adam bahwa siapapun yang kembali bersama Chelsea tidak akan pernah sebaik dirinya. Para Knight marah atas keangkuhan Damian dan bertanya mengapa dia berpikir bahwa dirinya yang terbaik padahal Chelsea bahkan belum kembali dengan kandidat. Damian kemudian menyarankan bahwa dia akan menahan serangan pamungkas Ernst sebagai bukti dari apa yang dia katakan. Ernst terkejut mendengarnya. Damian menegaskan kembali bahwa dia akan menahan serangan terbaik Ernst untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi kandidat. Ernst marah dan tidak percaya bahwa dirinya diremehkan oleh orang kelas rendah seperti Damian. Ernst kemudian meminta izin pada Adam untuk memberi Damian pelajaran. Adam juga tertarik melihat apa yang akan terjadi, jadi dia memberikan izin. Beberapa saat kemudian, Damian dan Ernst menuju arena untuk melakukan duel. Victor terkejut melihat ini. Dia percaya bahwa Damian datang untuk meyakinkan Duke, tetapi entah bagaimana keadaan berubah menjadi pertarungan lagi. Damian memberitahu Victor bahwa dia tidak merencanakannya, tetapi kejadiannya memang seperti itu. Dia meminta Victor tetap mundur agar tidak terluka. Adam kemudian memberi izin untuk memulai duel. Ernst menghentakkan tombaknya ke tanah sambil mengatakan pada Damian bahwa dia akan memaafkannya jika Damian berlutut dan memohon. Damian memutuskan memancing amarahnya lebih jauh dengan menguap, lalu menyuruhnya mulai. Ernst murka dan berkata pada Damian bahwa dia akan membunuhnya. Karena Damian meminta serangan pamungkas, Ernst melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya dan Damian menyadari bahwa dia mungkin telah terlalu jauh memancing amarah lawannya. Ernst berteriak pada Damian berkata bahwa dia akan meninju wajah Damian sampai berlubang. Dia berlari ke arah Damian dengan aura biru menyala yang mengelilingi dirinya serta tombaknya. Damian terkesan dan berusaha menangkis tombak tersebut dengan pedang, tetapi posisi pedang salah sehingga benturan dari tombak menghancurkan pedang sekaligus melukai tubuh Damian. Damian terlempar ke belakang sambil berteriak kesakitan sementara Ernst mengejeknya sebagai idiot yang terjebak oleh triknya. Melihat pertarungan tersebut, Victor berteriak kaget dan takut karena tuannya tampak akan tumbang. Sebelum ia menyentuh tanah, Damian menarik tubuhnya kembali, mengejutkan semua orang termasuk Ernst. Ia tidak percaya Damian mampu menahan serangan kejutan tersebut. Damian menyeringai, memberitahu Adam bahwa ia memenangkan tantangan yang berarti posisi perwakilan kini menjadi miliknya. Victor berlari menghampiri tuannya, memeluknya sambil mengatakan betapa leganya ia karena tuannya masih hidup. Adam bertepuk tangan untuk Damian karena ia berhasil menahan serangan Ernst. Adam terkesan karena Damian mampu melakukan hal yang sempat ia ragukan sebelumnya. Adam kemudian mengumumkan di depan semua orang bahwa ia memilih Damian sebagai perwakilannya. Ernst mencoba memprotes keputusan tersebut, tetapi Adam menatapnya tajam sebagai peringatan. Adam mengatakan bahwa sebaiknya ia diam selagi ia masih bersedia menganggap kegagalannya sebagai hal kecil. Ernst tidak percaya Damian benar-benar tidak terluka selama serangan tersebut. Bahkan Damian merasa kasihan padanya. Ia tahu Ernst berbakat, hanya saja ia berjumpa lawan yang salah. Orang itu masih Knight kelas menengah. Sedangkan Ernst sudah jauh melewatinya sehingga ia bisa menang.